Kristen itu akan selamat. Yang ada dikatakan hanya orang yang percaya saja, percaya. Tapi kata mama saya, Yesus itu menebus dosa. Kalau Yesus menebus dosa, Nabi Muhammad menghapus dosa. Kalau Yesus menebus dosa gini, Yesus menebus. Pertanyaannya, Yesus menebus kepada siapa? Yesus menebus kepada siapa? Misalnya gini, misalnya saya Yesus. Adik ini punya utang di Pegadaian. Saya Yesus datang menebus. Kemana saya harus menebusnya kalau utang? Kepada Pegadaian kan? Nah, sekarang kalau dosa yang ditebus kemana perginya? Saya harus tebus dosa. Adik ini punya dosa, saya datang menebus dosa itu, kemana saya pergi? Dosa itu tempatnya di mana? Manusia itu sendiri. Bukan, dosa itu kalau kita lakukan kita tebus di mana? Di neraka atau di surga? Di neraka. Berarti Yesus menebus ke Neraka. Nah, itulah dia. Makanya Al-Quran mengatakan bahwa ya, wa iya dauna illa syaitan marida. Orang-orang kafir itu sebenarnya menyembah iblis. Ya, iblis tempatnya neraka dong. Kan kalau ada ini punya utang, saya datang saya datang menebus, ya saya harus ke Pegadaian dong menebus utang itu. Dosa tempatnya di neraka. Kalau ada yang menebus dosanya orang, ya ke neraka dong. Sedangkan Nabi Muhammad wa yuzakkihim, Al-Quran Al-Jumu'ah ayat 2, beliau diutus oleh Allah ke atas muka bumi ini untuk mensucikan manusia. Bukan menebus, tetapi menghapus kemudian kejahilian, menghapus dosa-dosa. Di sini nggak ada jaminan, nggak ada jaminan yang disebutkan aku Yesus menjamin orang yang beragama Kristen, itu nggak ada. Padahal Yesus berkata, beneran ada nggak sih bang? Yesus. Nabi Isa berarti ya kan? Jadi gini. Itu ceritanya sama ya? Jadi gini. Satu manusia turun ke bumi tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel. Di situ nggak ada Islam, di situ nggak ada Kristen, di situ nggak ada orang Indonesia. Isa, oknum ini, manusia ini turun di tengah-tengah kaum Israel. Orang Israel menyebutnya Yosua Hamasia. Orang Islam menyebutnya Isa Al-Masih. Orang Kristen menyebutnya Yesus Kristus. Jadi satu manusia yang memiliki 3 cerita masing-masing. Bedanya Islam dengan Kristen, Islam memuliakan oknum yang datang di tengah Bani Israel tersebut. Sedangkan di Kristen mengatakan dia ditampar, dia diludahi, dia diseret, dia ditonjok, dia dibagi-bagikan pakaiannya, kemudian dia ditombak, kemudian digantung, kemudian dia dikutuk, lalu dia dikubur, dia dibunuh. Sedangkan Yesus di dalam Yohanes 16 berkata, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Nah, kita umat Islam lah yang memuliakan oknum tersebut. Sementara mereka mengatakan dosa-dosa kami itu diambil sama Yesus. Berarti semua dosa manusia diambil sama Yesus, ditangguhkan ke Yesus. Yesus kemudian yang menanggungnya. Mulia ndak itu kalau semua dosa manusia itu diambil sama oknum tersebut? Ndak mulia, itu penghinaan. Misalnya adik ini menanggung dosa saya. Saya baru membunuh orang. Dosa saya membunuh ini diambil oleh adik. Adik mau? Ya, nggak mau. Yesus mau nggak? Ya enggak lah. Karena ajaran menebus dosa dengan cara membunuh, ya itu tidak ada diajarkan kemudian oleh Tuhan. Baik di kitabnya Yahudi itu nggak ada.
Bagaimana ceritanya? Adik punya anak kan? Anak itu Anda sayang, Anda sangat sayang. Tiba-tiba tetangga Anda ribut. Tetangga Anda ribut, banyak dosa, banyak maksiat, banyak pelanggaran, bla 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 bla. Anda ingin menyelamatkan orang-orang tersebut? Bisa Anda menyelamatkan, bisa Anda selamatkan karena Anda punya kuasa. Tapi Anda mengambil cara untuk menyelamatkan dia dengan cara membunuh anak Anda. Bisa nggak begitu? Enggak. Nah, nggak masuk akal, bukan? Anda ingin menyelamatkan tetangga. Tetangga Anda melakukan dosa. Anda ingin menyelamatkan dia, tapi yang Anda bunuh anak Anda. Gimana itu? Katanya ajaran kasih, kok bunuh? Tapi kata ibu bilang itu memang tugas dia untuk menebus dosa kita. Iya, itu maunya orang-orang Kristen. Sekarang pertanyaannya, ada nggak di kitabnya Yahudi nebus dosa pakai darah manusia? Kenapa, Bang? Maaf. Di kitabnya Yahudi ada nggak perintah menebus dosa atau mengajarkan menebus dosa, menghapus dosa pakai darah manusia? Ada nggak? Nggak ada. Aku udah baca si perjanjian lama. Nggak ada kan? Lalu dari mana ide ini? Banyak perubahan sih dari perjanjian lama itu. Nah, itu pintar. Terus kenapa harus milih laki-laki yang beda keyakinan? Dia dari apologet sebelah juga, Bang. Banyak sih ilmu dari dia juga sih. Biasanya dia sama mereka Edis TV ya kalau nggak salah ya. Tapi aku nggak pernah masuk ke mereka sih, nggak pernah. Bagusnya suruh diskusi dengan Bang Zuma kalau gitu. Nanti Siti yang nonton. Udah aku suruh, katanya nggak mau, katanya gitu. Iya. Nggak mau. Harusnya suruh ke Bang Zuma ngobrol-ngobrol biasa, bertiga kita. Tapi ingat ya, di agama sebelah itu memang punya misi. Mereka punya misi menjadikan seluruh bangsa menjadi sesuai dengan agama mereka. Di dalam kitabnya Matius 28 nomor 19, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Jadi memang mereka itu punya misi untuk mengajak orang di luar agama mereka untuk masuk ke agama mereka. Markus 16 nomor 16, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh. Yang tidak percaya akan dihukum. Jadi memang mereka punya misi untuk mendekati umat-umat Islam supaya bisa, ya salah satunya dipacari supaya bisa pindah dari keyakinannya. Saya juga dulu pernah punya staf saya itu rajin sholat. Mungkin beliau nonton. Rajin sholat, saya biasa jadi imamnya. Anaknya pendiam. Pokoknya dia tepat waktu ibadah. Tapi ada seorang dari seberang, karena punya jabatan di kantor, dia jadi pimpinan waktu itu. Digoda, didekati, diambil hatinya, akhirnya murtad. Karena memang itu adalah sebuah kemenangan bagi mereka kalau mereka mampu mengambil, menurut mereka kita ini adalah domba sesat. Jadi karena kita adalah domba, maka kita harus karena kita sesat katanya, maka kita harus diluruskan. Padahal yang disebut domba itu hanya orang Yahudi. Orang di luar Yahudi yang nyamar-nyamar sebagai Tidak seluruh dunia gitu. Bukan, domba itu hanya Israel. Yeremia 50 nomor 17. Yang disebut domba itu hanya Bani Yakub, hanya dari 12 suku Bani Israel saja. Di luar daripada Bani Yakub, di luar Yahudi yang ngaku-ngaku pengikut Yahudi, itu disebut serigala. Jadi sebenarnya mereka bukan domba, karena mereka bukan Bani Yakub.
Kalau Bani Yakub itu disebut domba, dan kalau domba nggak mungkin makan babi. Domba itu makannya rumput. Kalau makan babi itu serigala namanya. Orang Yahudi sampai hari ini nggak makan babi. Orang Yahudi sampai hari ini bersunat. Orang Yahudi sampai hari ini Tuhannya satu, Elohim. Orang Yahudi sampai hari ini ibadahnya itu hari Sabtu. Yahudi sampai hari ini bersunat. Yahudi sampai hari ini kalau mereka habis bersama istrinya, mereka mandi junub. Orang Yahudi sampai hari ini mereka masuk rumah ibadah lepaskan alas kaki. Mereka mau ibadah, mereka wudhu, membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh kaki. Itu perjanjian lama ya Bang? Iya. Musa ya? Iya, itu ajarannya Yesus. Sedangkan mereka ngaku-ngaku tapi mereka tidak menjalankan ajaran Yesus. Cari aja, banyak yang Islam kok, banyak Islam ganteng, tajir, penyayang. Bukan kayak gini ya Bang. Nama juga orang tua yang berbeda ya. Terkadang saya tuh bingung harus ini atau ini gitu. Mama maksa ke sini, bapak ya begini. Ya dari hati sih masih belajar, tapi ya gimana ya, dapat calon juga pas kebetulan sama seiman kayak mama gitu. Tapi sambil mencari juga kata papa sambil belajar. Ya, carilah yang seiman dengan papa. Banyak yang ganteng, banyak yang tajir juga, yang baik, penyayang. Apalagi kalau nikah sama yang sekeyakinan sama papa kan bukan cuma di dunia aja, mati surga. Masih bersama di surga. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23. Coba nanti tanya calonnya deh. Abang, kalau kita sudah mati nanti, ada nggak kita masih bersama-sama di surga? Katanya enggak. Ah, itu dia. Terus untuk apa? Ketika mati tapi kita pasti masuk surga, terus kita kayak nyanyi-nyanyi kayak mana sih, kayak puji-pujian gitu buat Tuhan. Cobalah adek ini lakukan satu hari memuji aja terus. Bisa nggak? Menari dan memuji dalam satu hari, jangan lakukan yang bisa. Iya. Bisa nggak menyanyi dan menari dalam sehari full? Bisa. Enggak. Nah, itu dilakukan di sana di surganya mereka dalam kehidupan kekal. Cobalah memuji dalam 1 tahun aja. Kok jauh kali 1 tahun? 1 jam aja. Haleluya, 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 haleluya. Lakukanlah itu 1 jam. Kalau nggak pingsan. Ini mau dilakukan dalam kehidupan kekal. Waduh, parah. Itu mah bukan surga, itu siksaan. Kalau di Islam hidup seperti yang sekarang ini, berkumpul, bahagia bersama. Cuman di surganya Islam itu nggak ada lagi marah, nggak ada dengki, nggak ada iri, nggak ada cemburu, nggak ada sakit hati. Itu di surganya Islam. Yang ada cuman kenikmatan, yang ada cuman kebahagiaan bersama dengan istri, dengan anak, dengan keluarga kita. Nah, jadi kalau misalnya kita masuk ke surga terus kodrat kemanusiaan kita hilang, itu surga atau neraka sih? Misalnya kayak sekarang nih, lapar kita bisa makan, haus kita bisa minum, kita bisa bahagia sama keluarga, bersenda gurau sama mereka. Nah kalau di sana nggak bisa makan, nggak bisa minum, tidak ada lagi keluarga, jadi kita mau ngapain di sana? Kita mau ngapain? Iya, puji-pujian katanya gitu sih. Ya coba suruh dia memuji satu hari, bisa nggak? Pasti dia berontak jadi setan nanti dia di sana. Karena dalam konsep agama dia, yang menjadi setan itu adalah malaikat yang berontak. Nah, kalau malaikat yang tidak pernah merasakan hidup nikmat seperti manusia aja berontak, bagaimana dia yang pernah merasakan duren, pernah merasakan ikan kakap, pernah merasakan segala sesuatu? Mau nanya Bang. Iya. Kalau dia kan pernah kasih ini kan, menurut Islam kan kalau malaikat itu ada yang jahat nggak sih Bang? Kenapa di mereka kok ada? Bukannya malaikat itu makhluk? Malaikat ini itu ya? nggak ada yang jahat. Tapi di mereka kenapa ada Lucifer Bang? Ya itulah. Kemudian saya juga pernah pertanyakan itu, kenapa ada malaikat jadi jahat? Tapi di Islam nggak ada Bang? Ada Nggak ada.
Nggak ada malaikat, maksudnya nggak ada malaikat yang membantah perintah Tuhan. Nggak ada. Malaikat bekerja sesuai dengan perintah Tuhan. Malaikat ya, itu nggak ada. Nah di surganya Kristen nanti itu ada perang. Di sana ada perang, perang naga lagi. Kira-kira kalau ada ini di sana lagi Orang naga. iya. Mana, Bang? Tanya aja coba. Bang Suma bilang di dalam agama Kristen itu ada perang naga. Apa betul itu? Ada perang naga di sana? Karena Bang Sumanya mengatakan bahwa di surga kita ada nanti, di surga Kristen itu ada perang naga. Coba aja tanya. Apakah betul? Dalam surga gitu. Dalam surga. Wahyu berapa itu? Kitab Wahyu 12 nomor 7. Coba nanti tanya. Itu ada dia di bawah, Bang. Suruh naik sini. Grasiar itu. Suruh naik. Ngapain coba? Kamu diajak jadi dia, tapi setelah kematian nggak jumpa lagi. Buat apa? Buat apa membina sebuah rumah tangga tapi di surga nggak sama-sama? Malah di sana cuman memuji terus. Cobalah gini terus satu hari. Satu hari aja gini. Itu bukan surga mah, itu siksaan menurutku ya. Menurut siksaan. Iya dong. udah haleluya. Kan memuji kan itu memuji kan, dan hidup kekal di sana memuji dan menari. Coba ada ini menari, coba berdiri menari, lakukan 1 jam. Gak ada yang menari, Bang. Ada, mereka mengatakan, pernah saya bertanya, apa yang kalian lakukan? Memuji dan menari. Memuji, katanya memuji aja sih, tapi kalau nggak salah ya. Cobalah perhatikan dulu itu. Gimana itu? Memuji dan menari. Coba. Bagaimana ceritanya tuh kalau di surga memuji menari? Aduh, kayaknya dia marah deh, Bang. Aku turun dulu ya, Bang. Di WA udah aku. Iya, suruh diskusi, bilang kalau mau belajar sama Bang Suma silakan. Yang ada yang bagus adalah beliau ajak masuk ke kita, ke Islam, ikut papa gitu. Alasannya apa? Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23 sampaikan, kalau kamu ikut sama aku, kita masih tetap sama-sama. Surah Ar-Ra'd ayat 23. Kalau kamu masih sama, kalau kamu ikut aku, nanti kita lanjut di surga. Kalau aku ikut kamu, setelah kita dipisahkan oleh maut, kita tidak jumpa lagi. Kamu mau nggak di kehidupan berikutnya kita masih sama-sama? Mau? Ya udah, kalau begitu di Islam. Karena kalau nanti di tempatmu ya, saya tidak mau cuman menari aja dan memuji-muji, ngapain? Saya mau di surga nanti aku masih bisa bersandar di pundakmu. Itu yang mantap. Wah, ya kan? Benar nggak? Bagaimana ceritanya? Kita sehidup semati, begitu kita mati tidak jumpa lagi sama dia. Dia enak nikah lagi. Iya kan? Yang kita, maksudnya nikah lagi? kalau misalnya ada ini yang duluan meninggal kan tidak jumpa lagi toh. Dia masih menikah, masih sempat nikah. Iya kan? Tapi kalau di Ya, itu konsep pemahaman orang kafir, Pak. Kitab Anda yang menjelaskan. Itu kita nggak bisa terima. Ya, kalau gitu berarti Anda setuju. Sebentar, kalau gitu berarti Anda setuju dengan konsep dewa yang turun ke bumi dalam rupa manusia? Saya bilang dari tadi, saya bilang ini kontradiksi sebenarnya. Loh, enggak. Jadi Anda setuju apa nggak setuju ini? Iya, kalau ini kan pemahaman daripada orang-orang waktu itu melihat Barnabas dan Saulus itu dan Paulus itu melakukan mujizat kan.
Iya mereka Pak, ingat, sehingga ada mereka- konsep pemahaman dewa telah turun ke bumi dalam kenapa rupa kamu bawa manusia. ini ke dalam konsep Tritunggalnya kita? Kenapa kamu Enggak, bawa saya belum konsep masuk Allah itu Pak. menjadi manusia? Saya nggak masuk Pak. Saya nggak masuk ke situ. Panjang-panjang, balik aja ke Ya ini kembali ke balik. konsep Enggak, alam. ini kitab Anda mencatat. Ini kitab Anda mencatat Bukan yang kitab, dikatakan itu tafsiran dewa ini. turun ke bumi dalam rupa manusia. Berdasarkan kitab Anda Tafsiran, menjelaskan siapa yang ini konsep tulis kafir. itu? Anda setuju nggak? Itu pandangan aja ini. Ini cuma pandangan orang kan? Itu Enggak, yang iya dia Anda kipas. setuju nggak ini? Anda setuju nggak? Ya nggak setuju lah. Kalau nggak setuju berarti Anda seiman dengan orang kafir ini. Memang mereka konsepnya dewa turun ke bumi dalam rupa manusia. Saya kan nggak setuju dengan tulisan itu gimana? Lah, iya nggak setuju kan? Dengan isi dalam tulisan ini Anda nggak setuju? Ini kan hasil dari pikiran manusia untuk dia tulis di situ, dia tuangkan dengan Iya. dengan apa tadi? Iya Pak, konsep dengan dewa-dewa turun ke bumi dalam rupa manusia itu adalah konsep kafir menurut penjelasan kitab Anda. Silakan, Anda setuju Pak. nggak? Saya membantu jiwa baru Ustaz. Langsung aja dengan Pak Granit. Ya. Saya nggak bisa. Dia mau coba masukkan ini untuk supaya mitologi kita itu bisa Iya. dikorelasikan dengan Jadi Tuhan yang kita sembah yang jadi manusia kan aneh. Kan saya kan bilang beda tadi Pak. Ustadz, izin saya bantu jiwa baru untuk menjelaskan. Ya. Yohanes 1 ayat 1 itu adalah merujuk kepada Yahweh atau Allah yang sejati. Kenapa? Di dalam bahasa Ibrani ada artikel o atau ton. Yohanes 1 nomor 1 kan belum ada Yesus Pak. Kita jangan ke situ lagi. Ya, Ini tanggapi yang tadi ini kan Pak. jiwa baru bilang Pak Ustadz kan merujuk kepada dewa-dewa. Betul, di dalam Alkitab itu ada teos yang dirujuk kepada dewa-dewa, tapi ada teos yang Allah sejati. Di Yohanes 1 ayat 1 ini merujuk kepada, dalam bahasa Yunani, merujuk kepada Allah yang sejati, bukan ke dewa-dewa. Itu salah. Nah, saya nggak ke situ Pak. Nggak ke situ. Tadi ke sana ini yang saya lihat. Bukan Arah Pak. Gini, karena saya Teman-teman salah paham kayaknya ini ya. Saya salah jelasin supaya Ustadz jadi paham ini maksud kan? jiwa baru itu benar. Gini loh. Jadi maksud jiwa baru Allah dalam Allah orang Kristen itu bukan dewa-dewa, itu betul. Karena dalam Yohanes 1 ayat 1 yang tadi Ustadz bilang dari awal itu bahwa kalau begitu teos di sini sama dong dengan dewa-dewa. Enggak sama. Yang dimaksud dalam Yohanes 1 itu ada definite artikelnya, o atau ton dalam bahasa Yunani. Merujuk Iya, kepada Pak. definite Allah, bukan dewa-dewa. Kan begitu. Silakan. Jadi apa yang dibilang jiwa baru Saya itu betul. nggak ke situ Pak. Nggak ke situ Pak. Silakan lanjut jiwa baru. Maksudnya gini loh, kalau masalah tentang kata dewa di sini, ini dalam bahasa Yunaninya juga theos, gitu loh Pak. Tapi berbeda Itu maksudnya. teos tanpa o dan ton dengan teos saja. Apa yang Ya. Ustadz sebutkan itu, yang Ustadz sebutkan dewa-dewa dalam bahasa Yunani itu tanpa o atau ton, merujuk kepada sifat Allah, merujuk kepada kebaikan Allah. Tapi kalau ada ton Iya, ini teos, jelas maka itu kepada Allah berarti sejati. contoh gini Pak, saya paham. Itu kalau bahasa Indonesianya, misal ada dewa-dewa, ada sang dewa. Itu kayak gitu loh Pak. Itu saya paham, tapi nggak perlu jelasin itu lagi lah. Saya rasa kayak gitu, itu nggak perlu diperpanjang. Saya tidak mempolemikan kata itunya kok. Saya nggak kayak gitu. saya Ini hanya konsep menegaskan- pemahamannya Pak. Pertama, ingat tolong ya, jangan digeser poin yang saya angkat di sini. Tadi saya di awal bergabung mendengar penjelasan dari teman Kristen bangga dengan konsep Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia. Kan gitu. Oke, silakan saya simpen. Nah, saya coba ngambil satu pandangan dalam penjelasan orang Yahudi dan juga pernyataan Yesus, di mana yang namanya manusia itu pasti bukan Tuhan. Ketika dikatakan Tuhan atau manusia mendapat gelar Tuhan, itu bukan berarti Tuhan yang sesungguhnya, bukan. Tapi manusia itu mendapat mandat dari Tuhan. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Itu pertama. Kedua dengerin ya di sini ya. Nah, kedua, ada dalam kitab Anda mencatat kisah tentang dewa turun ke bumi dalam rupa manusia. Itu ada. Kalau dalam bahasa Yunaninya sama-sama menggunakan kata theos gitu loh. Kata jama. Itu, Gitu. Ustaz, Itu kan sama-sama memang sebuah menggunakan gelar, teos, Pak. Sama-sama menggunakan teos, tapi teos itu Iya, tanpa itu gelar artikel kata o jamak, dan Pak. ton. Saya Itu Pak bedanya. nggak pakai definite artikel maksudnya yang dia yes. itu khusus. Bukan, saya paham di situ, Pak. Di situ, Pak Ustaz. Paham saya di situ. Theos, tapi contoh Tuhan dengan sang Tuhan gitu loh. Itu maksudnya Pak. Saya nggak ke situ Pak pemahamannya. Tapi intinya adalah
maksud dipahami teos itu kan sang pencipta atau siapalah yang dipahami, ada dalam perspektif tadi orang Yunani menggunakan dialek Likaunia. Itu dalam bahasa Yunani mereka mengatakan sudah terbiasa dalam pemahaman mereka itu teos atau dewa atau Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia. Itu sudah ada dalam pemahaman orang Yunani. Jadi dalam pemahaman orang Yunani ketika ada manusia bisa melakukan keajaiban, melakukan mujizat, makanya dicontohkan ada Zeus, ada Hercules, ada Hermes yang bisa melakukan kehebatan dalam bentuk manusia, itu mereka katakan Tuhan atau Theos turun ke bumi dalam rupa manusia, gitu loh. Itu dalam pemahaman orang Yunani. Paham nggak poinnya di sini teman-teman Kristen? Ya, lanjut. Ya. Nah, jadi konsep ini nih saya ulang lagi ya, nih. Makanya dikatakan konsep tentang Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia berdasarkan kitab Anda menjelaskan gagasan ini sangat sesuai dengan pemahaman tentang Tuhan menurut kepercayaan kafir. Kan gitu. Ya, tapi bukan berarti itu yang dipercayai oleh orang Kristen. Itu Ya catatannya. enggak dong, kan Kristen kan bukan Hermes, bukan Zeus. Itu tidak dipercaya oleh orang Kristen, konsepnya beda. Iya. Kalau nggak dipercaya kenapa kamu mau Tidak bawa dipercaya ini? Ustaz. Ustaz, jangan menyamakan cara pandang. Siapa yang orang menyamakan? Yunani Ini nggak dengan paham, orang nggak Kristen. paham ini. Beda Ustaz. Saya bilang beda. Ini konsepnya orang Yunani. Betul. Konsepnya orang Yunani, mereka mengatakan Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia ketika ada manusia melakukan keajaiban atau mukjizat. Itu konsepnya orang Yunani. Kalau Saya jelasin. konsepnya orang Kristen, Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia bernama Yesus. Ketika dia hidup, dia melakukan mukjizat. Kan gitu. Beda kan, Pak? Saya tidak menyamakan kok. Saya jelasin ya. Bagi orang Enggak, Yunani saya ada katakan dua saya dewa. menyamakan atau tidak? Enggak, nanti Ustadz akan mengarahkan ke situ. Makanya jiwa baru tadi Nah, bilang nggak bagi sama, yang waras gitu. tahu itu sama konsepnya. Enggak, Tapi gini. Anda berusaha menolak. Bukan, Makanya bukan. saya berkali-kali katakan saya tidak menyamakan. Tapi Bukan tetap gini. Anda punya akal sehat, punya Bukan. nurani. Justru saya Bahwa itu jelasin tidak sebenarnya samanya di konsepnya mana, Ustaz. sama. Gitu. Saya jelasin tidak sama Ustadz. Bagi orang Yunani, dewa-dewa itu adalah Theos jamak. Tetapi bagi orang Kristen, Theos Tapi bagi orang Kristen, kenapa ini? Bagi orang Kristen, Theos itu nggak jamak. Khususnya Yohanes 1 ayat 1 tidak jamak. Sehingga tidak bisa disamakan dengan cara pandang orang Yunani, dewa-dewa Elohim yang jamak itu. Di awal saya sudah kasih tahu itu. Tidak sama gitu, Ustadz. Beda Dia nggak pemahamannya. bisa nangkap, dia terus saja artikan masih bagi itu Anda, Tuhan, kan? iya makanya gini Pak, Anda setuju konsep tentang Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia itu konsep kafir, Anda setuju nggak kita Anda menjelaskan? Gini loh, Alkitab ditulis dalam konteks budaya. Jawab dulu Pak, jawab dulu. Ya gini, Konsep Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia yang melakukan mukjizat itu konsep kafir menurut kitab Anda setuju nggak? ini konsep kaum pagan. Oke, saya jelasin ya. Iya, kafir. Tapi Di sini jangan disebutnya kemudian Anda kafir, menyamakan Pak. dengan Yohanes 1 ayat 1. Beda, gitu loh. Loh, Anda salah logika. Pak, Begitu. saya tanya konsep tentang Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia menurut kitab Anda di sini jelaskan ini konsep kafir, Anda setuju nggak? Nah, setuju. The problem is, masalahnya di mana? Masalahnya Setuju di mana? ya? Ya, masalahnya di mana? Ustaz? Jadi kalau ada yang orang mengusung konsep imannya Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia, itu konsep kafir atau Nah, pagan kan gitu. bahasa beda. Bahasa Yunani sudah sangat beda. NRK and Hologos Protestantes Loh. beda, tidak merujuk kepada dewa-dewa orang Yunani, Ustadz. Itu ya masalahnya. Yang tadi jiwa baru jelasin beda-beda, Ustadz nggak paham gitu loh. Dalam bahasa Yunani Ya beda. Kan saya udah bilang beda, tapi kenapa Anda kepanasan? lah, karena Ustadz menyamakan Theos di dalam 1 Yohanes itu adalah dewa-dewa. Enggak. Siapa yang bilang? Gitu loh. Itu adalah Allah sejati. Yang akan Bukan mengatakan dewa-dewa. sama itu bagi orang yang tidak pakai doktrin. Saya paham Anda orang Kristen nggak mungkin mengatakan sama. Ya, memang Makanya nggak saya dari sama. tadi bilang ini beda. Tapi bagi orang yang punya nurani akal sehat, itu konsepnya sama. Konsep yang diusungnya, Dari gramatikalnya saja ruhnya, sudah beda. Dari gramatikal saja pemahamannya, sudah beda. doktrin yang diambilnya itu sama gitu loh Pak. Lah problemnya apa?
Problemnya di mana? Apakah sama berarti ajarannya sama? Problemnya di mana? Beda, kan, Paulus Pak? sedang menjelaskan Nah. tentang cara hidup orang-orang pagan itu kenapa? Kemudian Pak, meluruskan iya, ajaran Kristen iya. itu kenapa? Anda sekarang setuju ya? Anda sekarang setuju ya? Iya, terus masalahnya di mana? Iya, The problem enggak, is sebentar. apa? Anda sekarang setuju bahwa Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia itu adalah konsep kafir atau pagan. Anda setuju? Gini loh, Tuhan memakai cara pandang itu untuk berbicara. Ragu lagi dia. Loh, Ustadz sebentar Ustadz, tadi yang dibilang Saya Jiwa Baru tanya, itu makanya betul. Anda setuju nggak konsep Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia itu adalah konsep kafir atau Betul. pagan? Nah, kalau pagan, terus problemnya apa? Ya, Sama kalau dengan ada Kristen, konsep berarti. seperti itu berarti konsep pagan, Pak. Berarti Kristen pagan gitu. Ya, kalau Anda sadar, Loh, justru saya jelaskan enarken hologos ada dari tadi Anda loh, itu Nggak, beda, saya Ustaz. tanya, Itu saya beda, tanya, Ustaz. dalam iman Anda katakan nggak dari tadi Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia? Betul. Ah, ya sudah sama. Bukan berarti itu berarti pandangan pagan. Dah, Saya, benar saya ya. bisa tunjukkan ayat Al-Quran yang menunjukkan cara orang mendapatkan wahyu dengan tradisi pagan. Orang mendapat tradisi Allah itu tidak bisa dibatasi oleh hanya dengan satu hal, Ustaz. Loh. Jadi apa yang dibilang oleh Jiwa Anda Baru? kan membatasi Tuhan, gimana sih? Kan Tuhan turun ke yang bumi dalam membatasi. rupa manusia. Loh, Allah yang menjadi manusia tidak kita batasi. Memang dia mau jadi Lah. manusia. Itu konsep sama nggak dengan tadi pagan Yunani? Nah ini loh. Gini. Berarti Ustaz mau bilang bahwa agama Kristen adalah agama pagan, gitu. Lah, Anda pernah nggak baca sejarah Trinitas? Oh, saya baca Ustaz. Nah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. itu konsep yang diusung dari mana itu? Nah, gini, kalau kita bicara tentang Trinitas, ya, ada satu buku Mystical of apa itu ya, saya lupa bukunya itu yang dipakai oleh apologet Kristen ya. Saya coba cari bukunya. Buku itu sudah dibantah. Dia sedang mengkritik cara pandang orang Katolik terhadap Bunda Maria, kemudian sebagainya. Kemudian dia membuat kesimpulan bahwa itu berasal dari pagan. Ternyata referensi yang Ustadz punya dan buku itu juga salah. Di tahun 1995 dia membantah bukunya dalam kalau Genesis apa. Saya tahu referensi Ustadz dari mana. Loh. Dia telah membantah itu, Ustadz. Apa yang dia tulis? Konsep Trinitas pertama kali dikenalkan oleh siapa? Gini. Saya mau bilang dulu. Ini sejarahnya loh. Konsep Trinitas pertama kali dikenalkan oleh siapa? Saya mau tanya dulu Ustaz. Tadi diskusikan Yohanes 1 ayat 1. Kita mau memperjelas. Lah, Anda kan tadi katanya mau membantah dengan konsep pagan. Ya, Ya, kita masuk dong berarti jadinya. Gini. Jangan melompat dulu Ustaz. Ya udah, kalau gitu kembali ke poin yang tadi. Ya, si Dalam Jiwa sebentar. Mohon maaf, kembali ke poin tadi biar kelar kita. Dalam konsep iman Kristen, mengimani Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia, betul nggak? Betul. Dalam Yohanes konsep 1. pagan Yunani mengatakan dewa turun ke bumi dalam rupa manusia, benar nggak? Ya, betul. Nah, Nah, terus masalahnya menurut apa? Anda itu sama atau beda? Gini loh. Sama dalam kata-kata, gini, pemahamannya beda. Terlalu prematur kalau bilang hanya sama dengan kata-kata. Pemahaman iman antara orang yang mengaku tentang itu dengan kekristenan itu beda. Makanya Jiwa Baru bilang beda. Jangan lari kemana. Betul. Kita jelasin dulu nih. Yohanes 1 ayat 1 bilang begini. Enarken hologos. Ada definite artikel yang namanya hotheos atau tonteos. Tonteos itu hanya merujuk kepada Allah. Tidak merujuk kepada dewa-dewa. Jelas sekali bahwa bukan dewa-dewa Udah yang tahu Pak, udah tahu itu Yohanes 14 itu jadi manusia. Udah, ngapain ke Yohanes 1 terus sih? Aduh. Ya, dia menjadi manusia. Allah itulah yang menjadi manusia gitu. Kalau misalnya gini loh. Kalau misalnya Theos. iya, Theos jadi manusia. bukan teos, ton teos. Ada definite artikel ton di situ. Yang membedakan dengan dewa-dewa. Iya. Ya sudah. Theos itu Kalau Ustadz sudah mengaku, ya selesai. Allah yang menjadi manusia, Ustadz gitu. Theos, jangan apa Pak. Theos telah menjadi manusia kan? Jangan gitu. melupakan ton teos dalam gramatikal Silahkan. bahasa Sang Yunani. Theos, sang dewa, Yes. sang Tuhan. Jangan dilupakan, selesai. Bahwa Allah menjadi manusia, apalagi yang dibilang. Iya, dewa menjadi manusia. Bukan dewa-dewa, dewa itu teos saja, tidak definite artikel.
Ini saya buka ya. Ada dalam kamus nih. Ini Bapak tolong sebentar. Ini jadinya makin panjang saya. Oke. Saya buka ada bentar ya, saya buka ya. Ini Lanjut dalam dulu bahasa jiwa baru, lanjut dulu jiwa, aku minum dulu, makan dulu. Ya, boleh, itu boleh. Jiwa baru tolong Anda yang menanggung beban. menyamakan Saya buka kampus ya, bentar saya buka berangkas dulu ya. Saya buka kehadiran berangkas. Yesus ke dunia dengan Saya pagan, buka dengan dewa. berangkas Kalau dewa-dewa pagan sebentar. itu datang ke dunia kan untuk bersenang-senang, untuk membalas dendam. Kan dewa-dewa pagan itu datang untuk penyawaran itu sementara dia kan. Tidak benar-benar menjadi esensi Silahkan sebagai nanti manusia. konsep dia ngapa-ngapain itu silahkan. Sebagai manusia, Ingat, mereka tidak menyamar sebagai manusia asli, itu tidak ada seperti itu. Mereka akan kembali. Tetapi kalau Yesus kan dia benar-benar menjadi manusia, sepenuhnya menjadi manusia, benar-benar dia hipostatik daripada Allah. Sementara dewa yang dia maksudkan ini kan bisa jadi ini cuman perumpamaan aja. Orang Yunani melihat ini seperti itu. Tapi bukan berarti sama. salah. Dia mau coba korelasikan antara inkarnasi Yesus dengan inkarnasi dewa pagan. Ini kan sudah salah jauh. Kita nggak betul, mungkin dia pikir ya ada dewa yang datang ke dunia dari apa turun ke dunia. Itu mitos kan, itu mitologi juga kan. Ya itu sudah dipahami dalam bahasa Likonia. Ya, tapi tujuan mereka ke dunia beda dengan tujuan dengan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa Ya manusia. iyalah, nanti kalau sama persis terlalu kelihatan ngadopsinya, Pak. Cuma Nih, istilah aja kalau misalnya ini istilah kamus, sama, ini kamus sama Bible istilahnya Study emang kenapa? Bible Study Tools ya. Ini kamus Kalau nih. kamu menyamakan istilah kedatangan mereka ke dunia itu dengan kedatangan Yesus, ya kenapa? Masalahnya di mana sih? Ya dari tadi Kenapa makanya kita nggak mau salah? jujur, makanya. Nggak masalah sebenarnya, tapi kedatangan mereka ke dunia itu beda. Pak, udah. Ini yang kamu saya baca ini Bible Study Tools ya. Di sini dikatakan ada kata theos kan ya. Nah, theos ini dalam konsep trinitas. Ini Bible Study ya. Ada tonnya nggak, nih. Ustaz? Tekankan ada ton, definite artikelnya nggak di situ? Iya tahu. Ini baca dulu Pak, baca ini. Ini kita translate ke bahasa Indonesia ya. Kita baca nih ya. Nih. Nanti di sini dikatakan ini konsep trinitas loh ya. Ini trinitas ya. Nanti ada masuk konsep trinitas nih. Ada ada God the Father, ada Christ, ada Holy Spirit. Kita buka aja nih. Ya. Oke. Dia ke bahasa Indonesia. Nih. Bagian ini kata theos ya. Nih, kegunaan kata. Di sini dikatakan apa nih? Kata theos ini. Theos ya. Di sini apa? Definisi theos, penggunaan kata nas total ada 13-14. Dewa atau dewi. Nama umum dewa atau dewi, keilahian Itu nggak pakai trinitas. ton, Ustaz. Tuhan Itu nggak pakai ton Bapa, theos. ada Yang Kristus, ada Roh Kudus. definitif artikelnya nggak ada. Kok bisa Iya, bilang itu nanti kepada yang khusus. Theos itu artinya dewa. Oke, lanjut. Nanti kalau pakai definite artikel tinggal disebut sang dewa. Ribet kali, bah. Itu kan bukan proper name itu. Ini kan generic name ini, nama yang umum. Ini konsep trinitas, ini Bible study. Nah, nanti di sini ada 3 Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dia dikatakan sebagai dewa atau dewi. Jadi memang masih kata umum. Nah, saya kembali ke poin yang tadi, ya, ke poin yang tadi. Teman-teman Kristen, saya juga udah bilang kok ya. Memang tidak ini nggak ada masalah sih kamu bawa kita ke sana, tapi kita artinya dia yang kita percaya dalam Yohanes 1 ayat 1 sudah terlalu jauh kalau kamu kombinasikan dengan teos yang kamu maksudkan tadi itu. Loh, Itu cuma Kenapa jiwa baru ngomong coba saya terlalu jauh? sama jiwa baru dulu ya Pak Grand, mohon maaf ya, sama jiwa. Saya ingat loh Pak ya, yang saya pertahankan omongan saya itu bukan saya orang ngeyel ya, tapi maksudnya tolong teman Kristennya jangan salah paham dengan materi yang saya angkat. Tolong, itu pertama. Kedua, saya tidak memelintir data. Kan gitu. Nah, baik. Saya pun dari tadi semuanya referensinya pakai data. Gini loh Pak, dalam Pak Jiwa Baru, data kamu itu data yang masih nggak bisa juga diterima semuanya orang gitu. Itu kan cuman pendapat sebagian orang. mana data saya yang tidak bisa diterima? Anda Kristen aja nolak, apalagi kami yang Muslim kalau gitu nanti. Anda yang Kristen aja nolak kitab Anda, apalagi kami nanti. Nggak bisa, semua itu bisa jadi referensi untuk membenarkan pendapat kamu, asumsi kamu juga. Gini Pak, Bisa. ya oke, pelan-pelan ya. Ini kesimpulannya biar kita tuntas. Gini,
dalam konsep iman Kristen mengatakan Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia. Betul atau benar? Konsep iman Kristen. Ya. Oke. Dalam konsep pagan Yunani, kafir Yunani, mereka mengatakan Tuhan turun ke manusia. Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia. Betul nggak? Tuhan turun ke dunia Dalam bentuk manusia. dengan wujud manusia. Ya, itu konsep pagan Yunani. Kan gitu. Contohnya dewa Zeus dan dewa Hermes. Yang kitab Anda sebutkan di dalam Kisah 14. Betul? Betul? Nggak tahu, kalau Hermes itu saya nggak tahu itu mereka bentuknya seperti apa kan kita nggak tahu juga. Enggak. Pak, ini bukan tentang dewanya. Ini kan itu kitab Anda loh, Pak, yang menyebutkan literally tertulis kalimatnya begitu. Itu Iya, tuh ini beban di Anda. Anda nggak mau percaya. Gimana sih? Pembuktian orang-orang Yunani pada waktu itu juga kan masih belum bisa divalidasi. Terus kitab Anda bohong. Cuma sampai di situ di ayat 14 Berarti isi itu, kitab pasal Anda bohong. Cuma sampai di situ aja kan nggak bisa dijelaskan Saya juga tanya, seperti apa. kitab Anda yang menyebutkan ada dewa Zeus, dewa Hermes, Ya, itu salah. namanya sudah dewa itu kan sudah itu hanya Aduh, penerapan mereka aja, jujur dia. kepercayaan mereka Yunani. Kita nggak bisa jadikan itu sebagai Makanya nggak indikator usah kebenaran. terlalu jauh. Itu nggak Pelan-pelan, bisa Pak. kita pegang sebagai indikator. Pelan-pelan. sebagai- Cukup kita menggunakan kejujuran. Nggak itu perlu bukan level indikator profesor, kebenaran nggak perlu mereka. pembahasan Karena ini. tertulis ada dewa-dewa situ, terus kita menggunakan itu sebagai dasar, sebagai indikator sebuah penjelasan kebenaran, nggak bisa juga. Masih Bapak ini kok takut banget loh. Bukan. Tadi Pak Green itu udah bilang, udah clear, jujur, selesai. Nggak panjang saya ngomong. Enggak, kamu jangan bawakan dewa-dewa itu terus kamu korelasikan dengan bagaimana kedatangan Yesus Kristus datang ke dunia. Kan saya udah bilang beda, Pak. Kamu Kan saya ini bilang kan beda. pagan. Sampai di mana itu dewa-dewa yang dewa-dewa mitologi. Kan saya bilang beda. Mereka datang dan mereka dan pergi lagi dengan segala macam. Kenapa Pak Jiwa Baru ini kok kepanasan dengan data saya? Kamu terlalu menyamakan. Padahal saya tidak menyamakan loh. Iya, tapi tidak bisa divalidasi itu dewa-dewa yang mereka sebut tadi itu dia untuk disamakan dengan Astagfirullahaladzim. Pak, dengerin Coba Pak. jelasin waktu maksud jiwa baru Dengerin. begini Ustadz, mohon maaf, seribu maaf. Ini kan referensi yang Ustadz dapat dari buku-buku seperti The Two Babylons, Babylon Mystery of Religion, The Golden Boat, The Pagan Christian. Bukan. Saya mau jelaskan Bukan. buku-buku yang Maaf. Izin potong, maaf. Saya membuka Kisah 14 nomor 11. Bukan di luar Bible, bukan. Bukan. Kecuali membahas sejarah itu lain. Saya mau jelasin Ustadz. Coba dengar dulu. Ini kan didapat referensi dari buku-buku ini. Padahal saya kasih contoh. Babylon Mystery of Religion itu telah dibantah oleh penulisnya sendiri. Dia berkata, itu adalah asumsi dia tanpa dasar menyamakan tentang tradisi Kristen dengan tradisi Babilonia misalnya. Atau tradisi orang pagan. Dan kemudian tidak serta-merta iman orang Kristen sama dengan iman orang Yunani. Beda. Gitu. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus yang menginjili orang-orang Roma Yunani misalnya, itu dia memperkenalkan Allah yang benar, yang ton theos tadi, bukan tanpa ton gitu atau ho. Nah itu maksud Ustadz, saya ngerti. Ustadz mau bilang begini, kalau misalnya itu ngambil dari tradisi pagan, berarti orang Kristen adalah agama pagan dan penyembahan berhala. Itu yang Jiwa Baru bilang bukan. Kita ini bukan penyembah berhala dewa-dewa lebih dari satu dewa. Kita punya Tuhan. Pada mulanya Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Itu maksudnya Jiwa Baru gitu loh. Kita bukan menyembah dewa-dewa yang banyak, tetapi monoteisme Ustadz. Itu maksud Jiwa Baru. Adalah Allah yang mereka tidak bisa. Pak Green, gitu. saya izin tanya. Gitu, Ustaz. Anda mengusung konsep Tuhan hanya Bapa. Jadi gini, Tuhan itu dalam Trinitas. Katanya hanya satu Enggak, monoteis. saya mau menjelaskan maksud Jiwa Baru. Yang Jiwa Baru tidak terima tadi kan, tidak sama memang, betul. Itu, kalau Ustaz lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya jelasin. Bapa adalah sumber, Yes yang punya firman, dan Roh Kudus. Nah, Bapa tidak sama dengan anak tidak sama dengan Bapa. Itu konsep. Ada berapa di situ teosnya? Jadi gini, kalau kita bicara Trinitas, Theos tidak bicara numerik Ustaz. Saya tanya.
Saya tidak bicara numerik. Ya iyalah, nggak mau Itu bicara dinomor-nomerin. Tapi Tetap- kita gimana cara nyebutnya? Tuhan dalam Trinitas itu digambarkan keberadaannya Tuhan, keapaannya Tuhan. Nggak bukan usah numerik. Bukan sebelum numerik, ke situ lagi, makanya Pak Bukan numerik, Green, Ustaz. Pak Green mohon maaf. Kan selama kecuali saya Pak Green kalau bukan Trinitas, saya akan hargai Anda ketika Anda menyebut konsepnya monoteis gitu. Saya hargai. Tapi Monoteis itu Trinitas, Ustadz. Itu salah langkah. Orang Kristen tidak percaya lebih dari satu Tuhan. Monoteis itu adalah Tuhan. Ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu lebih mana? dari Eka. satu Tuhan. Tuh, orang Saya tanya, Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus. Anda Ya. setuju nggak? Betul, Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus. Tetapi mereka Berarti ada satu. berapa di situ? Ada berapa? Nah ini konsep Trinitas tidak numerik, Ustadz. Tidak numerik. Nggak, saya tanya. Nggak, ini kan kita nggak usah, iya, tapi dijawab dengan jujur. Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus. Ada berapa di situ? Aku tinggal di dalam Bapa dan Bapa tinggal di dalam aku. Jelasan itu saya. Dan aku tinggal di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Mereka satu, tetapi bisa dibedakan kira-kira begitu. Susah kalau masuk doktrinnya, susah. Jadi kayak Nah, itu yang dimaksud jiwa baru tadi. Tidak bisa kita menyamakan konsep, karena buku-buku konsep pagan saya punya banyak. The Two Babylons, Babylon Mystery Religion, The Golden Boat. Saudara-saudara dapat. Makanya saya belum ke sejarah, Pak. Saya belum ke sejarah. Saya masih ke ranahnya Bible, kitab Anda. Ingat loh, poinnya di sini, Pak. Yohanes 1:14 itu konsep iman Kristen. Kisah 14 nomor 11 itu konsep pagan. Itu aja yang mau saya sampaikan. Nanti Anda mau katakan itu sama, silahkan. Mau katakan beda, itu silahkan. Problemnya di mana Ustadz kalau kemudian seorang nabi atau seorang utusan menceritakan tentang cara hidup orang pagan yang jahiliyah misalnya. Dan masuk dalam kitab, masalahnya di mana? Toh di Al-Quran juga banyak orang Bukan, Pak. menceritakan Pak, orang jahiliyah. Pak Green, gini loh. Ini kita pelan-pelan ya. Konsep pemahaman Zeus, Hermes, Hercules, Anda setuju kan? Itu mitologi, itu pemahaman cerita rakyat atau apa nanti peristiwanya jauh ratusan mungkin ribuan tahun sebelum Yesus. Anda setuju nggak? Saya setuju, tapi ketika Ustadz Oke, bilang, baik, pelan-pelan. Oke, nah itu jadi kan itu kisah tentang Zeus, Hercules, atau nanti ada Zolmoxis, ada lagi banyak lah. Itu peristiwanya sebelum ada Yesus, ya. Nah, lalu ketika Paulus melakukan pengajaran di tengah bangsa Yunani, orang Yunani berkata, dewa atau Tuhan atau Theos turun ke bumi dalam rupa manusia. Itu sudah mengakar di dalam pemahaman orang Yunani, betul nggak? betul. Nah, itu Masalahnya dalam di mana? pemahaman orang Yunani. Kenapa Paulus dituduh menjadi dewa Hermes, dewa Zeus? Karena dia melakukan mukjizat seperti makhluk ilahi atau ilahi yang turun dari awan-awan dari langit ke bumi. Kan dia dituduh, bukan kebenarannya. Kan dia dituduh. Iya, tapi konsep, mindset, pemahaman, cerita, doktrin, iman yang diyakini oleh bangsa Yunani sudah mengakar yang namanya dewa itu turun ke bumi dalam rupa manusia. Betul kan? Betul. Masalahnya di mana Ustadz? Itu konsep pagan Yunani. Ya, Konsep masalahnya iman gimana? Kristen di abad pertama, Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Pertanyaan saya, apakah sama dengan konsep pagan itu? Nanti beda, Pak, beda. Nah, makanya beda. Ustaz, what's the problem? What's the problem? Beda. What's the problem Oke. gitu? Beda ya, beda. Kalau konsep pagan Yunani, Theos turun ke bumi dalam rupa manusia. Kalau konsep Kristen, Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia. Beda kan? Ya jelas beda. Beda. Bedanya di sini. Bedanya di sini. Orang Yunani Teman-teman ketika beda, nggak sama Paulus- ini, nggak sama ketika ya. Paulus Jangan ada menuju- yang bilang sama, pokoknya ini beda. Tentu, Awas karena kalau orang bilang Kristen sama. tidak Kalau menyembah kalian dewa-dewa. bilang sama berarti Anda waras. Oke, Betul. lanjut. Ketika orang Kristen tidak menyembah dewa-dewa seperti yang Jiwa baru bilang itu, Tuhan orang Kristen itu Ekat, Esa, ketuhanan yang Maha Esa, Ekat, Esa itu. Jadi saya mau tegaskan di sini. Ekat itu sedang berbicara, Esa itu, Ekat itu tidak sedang berbicara numerik. Satu atau Jadi dua ke atau situ lagi. tetapi berbicara tentang kebagaimanaannya Allah.
Ketika Paulus menginjili orang-orang Yunani, dia menggunakan cara pikir orang Yunani untuk memperkenalkan Allah yang benar itu kayak gimana. Sehingga ajaran yang benar itu, kamu punya ajaran yang salah, saya dikasih ajaran yang benar. Seperti ini ajaran yang benar, yaitu bukan kamu menyembah dewa-dewa, tapi kamu menyembah Allah yang benar. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Dan aku datang kepada domba-domba yang hilang. Itulah yang ajaran Paulus kepada orang-orang Yunani. Bukan berarti Paulus ngikut ajaran mereka. Itu yang kita bilang. Makanya jiwa baru bilang beda. Ya memang beda. Oke, beda ya. Beda. Bang, jiwa baru beda ya. Dalam Kisah Rasul 14 ayat 14, mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka. Dia koyakkan karena dia Enggak. seperti itu. Konsep. Lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu Dengerin sekalian." pertanyaannya Pak, bukan suruh baca. Konsep maksudnya, dalam pemahaman pagan kamu Yunani, kan Tuhan mencoba menyamakan. Theos turun ke bumi dalam rupa manusia. mencoba menyamakan. Dengan konsep imannya Kristen, Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia, itu beda ya. Kamu yang menyamakan. Di sini Paulus dan Barnabas sendiri. Paulus yang Iya, Barnabas Ustadz sendiri yang menyamakan. Kok pakaian Ustadz mereka. ketawa, Ustadz? Ustadz sendiri yang menyamakan. Iya, di sini ayat 14, Barnabas dan Paulus langsung mengoyakkan pakaian mereka karena pikiran mereka kayak kamu itu yang berpikir ini pagan sama. Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami adalah manusia biasa. Bukan seperti yang dewa-dewa itu yang kamu beritakan Injil. Saya yakin paham di bawah teman-teman paham kok. Nah, sekarang gini Pak, berdasarkan penjelasan kitab Anda di dalam Kisah 14 nomor 11, kan? Dalam 14 nomor 11, konsep pemahaman tentang Theos atau Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia itu adalah konsep kafir atau pagan. Anda setuju nggak? Nggak sama. Loh, bukan nggak sama. Pertanyaan saya, Anda setuju nggak? Itu penjelasan kitab Anda loh. Nggak sama dalam pemahaman Kristen, Ustadz. Bukan nggak sama. Ketika disebut konsep Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia, itu ternyata konsep pagan, konsep kafir. Kitab Anda yang menjelaskan. Anda setuju atau tidak? Ya setuju karena kita bukan orang Yunani. Iya kan? Kita bukan orang Anda Yunani. nggak setuju? Ya, Kalau begitu Anda sama dengan orang Yunani. Saya sudah bilang bukan. Kita bukan. Ini lucu ini malah. Kita nggak setuju karena kita bukan orang Yunani. Yang ngomong ini kan orang Yunani. Ya kita baca bahasa Yunani, Orang Yahudi yang Pak, berbahasa pelan-pelan, Yunani, kan? pelan-pelan, Orang Yahudi pelan-pelan, yang berbahasa Yunani. Pelan-pelan. Kita bukan orang Yunani. Pak, pelan-pelan. Konsep Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia, Udahlah, kitab kalau misalnya Anda sama, menjelaskan itu konsepnya orang pagan atau orang kafir. Pagan Itu kitab beda. Anda yang bilang. Dia adalah kafir lah, apalagi kafir itu lagi, apalagi kafir ya. Nah, tahu kafir Itu kitab Anda yang bilang, Kalau Pak. lagi mana Bukan kafir saya. maksud? Kafir maksud mah kamu kafir di mana ini? Kafir apa Ya ini? Allah, saya buka lah. Aduh, Mak, harus saya buka lagi ini. Ini saya buka lagi ya, sebentar. Dia mau coba giring Yang opini ngajarinnya siapa? Yang bahwa dapat? Siapa? Yesus datang ke dunia seperti konsep pagan. Padahal Ini ya, kita buka ya. Nih, aduh, mana tadi? Agak jauh soalnya saya bukanya tadi ke ini lagi. Oke. Nih, di sini dijelaskan ya, sebentar. Nih. Oh ya, nih. Sebentar. Nih. Kok kalau Bapak nggak setuju ini konsep kafir, berarti Anda sejalan dengan orang pagan, Pak. Gimana sih? Nih, di sini dikatakan bahwa nih mereka menyangka bahwa Paulus dan Barnabas turun ke tengah-tengah mereka dari awan, bahwa mereka semacam makhluk ilahi yang berkuasa, yang tidak lebih rendah daripada dewa, Mereka meskipun menyangka. dalam rupa manusia. baru mereka menyangka aja udah terbantah itu kan mereka menyangka. Iya, ini tentang Baru sangka, gagasan konsepnya, kan? Pak. Ini konsepnya loh, Pak. Aduh, Mak. Baru sangkaan. Ini kayaknya Tapi nggak bisa dengerin dulu Pak, dengerin dulu ya. Gagasan ini sangat sesuai dengan pemahaman tentang Tuhan menurut kepercayaan kafir. Ustadz, izin saya bacakan ini, Ustadz. Lihat ini, Ustadz. Konsep dewa-dewa dalam Yunani. Sebentar dulu Pak, pelan-pelan dulu. Ini dulu Pak, ini dulu, jangan dipindahkan dulu. Nanti Bapak ke situ ya, nanti Habis Bapak itu ya. saya baca ya. Saya maksudnya membantu- gini, iya nanti. membantu Ini Pak jiwa baru ini
menolak selesai diskusinya gitu loh. Itu yang nanti habis ini ke situ ya, sebentar ya Pak ya. Ini nanggung saya tampilkan. Nanti Pak Green ke situ sebentar ya Pak ya. Ini loh Pak Jiwa Baru. Di sini dikatakan gagasan tentang Tuhan yang turun ke bumi dalam rupa manusia, yang seperti turun dalam awan-awan, ya kan? Itu konsep pemahaman kepercayaan orang kafir atau pagan. Anda setuju nggak ini kitab Anda menjelaskan? Saya baca untuk membantu ini Ustadz. Enggak, loh, saya tanya dia kok membantu lagi. Nanti dia nyambung lagi. Gimana? Di situ kan Pingsan. mereka menyangka, baru menyangka. Bukan konsep pemahaman teos turun ke bumi dalam rupa manusia, Tidak sama, lalu berarti manusia kan ini mereka melakukan menyangka. mukjizat, maka konsep ini adalah konsep kafir atau pagan. Anda setuju nggak Sama. kitab Anda yang menjelaskan? Itu berbantah langsung kan, karena di situ dikatakan Astagfirullahaladzim. mereka menyangka. Saya membantu. Ya ini konsepnya Pak, konsep membantu, pemahaman ini Silakan. konsep pemahaman pagan. Anda setuju atau tidak? Iya kan Bantu, tidak setuju karena dari statement situ aja Ya, udah kalau menyangka. tidak setuju dengan ini disebut konsep kafir, Mereka berarti menyangka. Anda sama dengan konsepnya orang Yunani. Menulis Nah, berarti kalau gitu, bahwa itu tepuk tidak tangan. benar. Ustadz izin saya baca ini Ustadz, saya bantu Jiwa Baru. Ya itu ya dia udah jawab nggak setuju. Berarti dia satu menolak kitabnya, kedua dia pengen sejalan dengan konsepnya Yunani Bukan, kan? maksudnya bukan begitu. Bukan Bukan. referensi, brother. Itu bukan referensi. Di situ aja di situ penulis Kok bukan menyangka. referensi, itu kitabmu. Ya Nah, Allah itulah tulis Gusti. kamu di situ, mereka menyangka. Saya baca Ustadz ya, mohon izin. Konsep dewa-dewa dalam Yunani itu Greko-Romawi. Orang Yunani Romawi percaya politeisme, beda, kita monoteisme. Banyak dewa-dewa dengan tugas daerah tertentu, Zeus, Hermes, Artemis, Aphrodite, dan sebagainya. Dewa-dewa dipahami seperti manusia yang dilibatkan punya kuasa lebih besar dari, tapi juga penuh. Nah, hubungan manusia dengan dewa-dewa adalah hubungan timbal balik, manusia memberi korban, dewa memberi berkat. Contoh, Kisah Para Rasul 14 ayat 11 sampai 13. Orang Listra mengira Paulus, ya kan? Hermes sama dengan Hermes, Barnabas sama dengan Zeus. Mereka mau mempersembahkan korban bagi mereka. Kisah 19 27-28. Kerusuhan di Efesus karena banyak orang marah jika penyembahan dari dewa Artemis terganggu. Nih konsep yang benar yang Paulus berikan kepada orang-orang di sana. Konsep Allah dalam kekristenan dalam Kisah Para Rasul. Monoteisme. Kalau di sini politeisme, ya. Di sini monoteisme, Ustadz. Monoteisme hanya satu Allah sejati, pencipta langit dan bumi. Allah Kristen bukan ciptaan manusia, tidak tergantung pada bait atau korban. Allah Ya, berbeda nanti ke situ nanti temanya nanti Kisah itu 17-27. Itu saya kalau itu nanti berkembangannya ke sana Pak. Ini Saya tentang bantu untuk fakta memahami. dulu. Maksudnya tentang konsep doktrinnya nanti itu lain lagi. Masalah Anda klaim monoteisnya itu gitu loh. Ini tentang yang saya sebutkan itu Pak Jiwa Baru ini nggak setuju data bahwa itu konsep kafir, dia nggak setuju. Artinya dia sedang menjelaskan, sedang membantah isi dari penjelasan kitabnya di KPR 14 nomor 11. Kan gitu. Kalau dia tidak setuju bahwa itu adalah konsep kafir, berarti dia konsepnya sama dengan mereka. Disebut kafir, dia nggak setuju. Gitu Enggak loh. juga Ustaz, tidak seperti Loh, itu. tadi dia nggak setuju disebut kafir. Enggak, apa Jiwa Baru maksudkan dia nggak setuju dengan cara pikir orang Yunani, dan memang kekristenan nggak setuju dengan cara pikir orang Yunani. Ya, cara pikir orang Yunani kan Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia. Itu kan cara pikir orang Yunani, tapi Iya. penjelasannya Kalau cara itu pikir orang Kristen, Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia. Emang bedanya beda, adalah Pak? dewa-dewa dan Tuhan, itu yang Jiwa Baru nggak setuju. Dewa-dewa dengan Tuhan Theos, Ton Theos beda dengan Elohim yang Ustadz maksudkan gitu loh. Itu yang Jiwa Baru bilang beda dong. Itu maksudnya Jiwa Baru itu Ustaz. Iya, dia menyamakan dewa-dewa itu kan datang dari kayangan itu. Tapi kalau Yesus kan hipostatik daripada sang Betul. sumber. Nah, itu Ini yang maksudnya beda, Jiwa ini Baru. nggak bisa dipahami. Dia mau coba menyamakan Ya. antara dewa-dewa Jadi gini. ini dengan dewa dengan Tuhan yang sang sumber datang ke dunia. Ini kan terlalu jauh. Dewa-dewa yang datang Sebenarnya ini udah kelar sih ya, udah Kalau kelar. begitu- Cuman
Pak Jiwa Barunya itu ingin panjang terus pembahasannya, jadinya Bukan. nggak Kamu mau coba kelar gitu. korelasikan antara pagan yang Ya Allah. yang disembah oleh dewa, yang dipercaya oleh mitologi Yunani, terus kamu korelasikan dengan kita. Padahal kita bukan nggak pakai indikator itu. Rasul Paulus dan Barnabas sudah menolak, mengoyakkan pakaiannya. Itu nggak gitu pemahamannya. Iya, karena Paulus dan Ini Barnabas untuk nggak menggunakan mau disamakan dengan dewa. jelas itu, dan Tapi yang konsep sama. dewa turun ke Artinya bumi kita- dalam rupa manusia itu konsepnya Artinya Yunani. kita sudah membantah hal itu. Kenapa kamu Nggak paham, nggak ngerti, nggak Kenapa? nyambung, atau Kenapa menolak kamu masih waras coba sebenarnya. menggiring Bingung opini saya ke sana? juga. Paulus Nih ya. dan Barnabas sudah membantah hal itu. Kamu tetap Ini terus kalau saya tutup cam soalnya nggak ada pergerakan, jadi pemahaman saya harus pagan. Kan aneh. Gini Pak, ini ya, ini saya balik lagi. Pak, dari tadi sebenarnya Pak Green tuh udah selesai saya sama beliau, biar kita Iya, maju. sudah. Kalau sudah Iya, selesai, ya sudah. Anda Apa? itu panjang tapi nggak mau pakai data. Di dalam KPR 14, konsep pagan Yunani menjelaskan theos, bahasa Yunani. Bahasa Indonesianya bisa dewa, bisa Tuhan. Kan gitu. Bahasa Inggrisnya bisa God, kan gitu. Nah, dalam pemahaman orang Yunani, theos atau Tuhan atau dewa itu turun ke tengah-tengah manusia dalam bentuk manusia, turun ke bumi dalam bentuk manusia. Itu yang sudah familiar pemahaman konsep dalam pemahaman orang-orang Yunani. Itu orang Yunani. Ya. Selesai. Saya tidak bawa Kristen. Nah, sekarang kita ke orang Kristen. Pemahaman tadi orang Kristen menjelaskan bahwa Tuhan itu turun ke bumi dalam rupa manusia. Itu pemahaman orang Kristen. Kalau orang Kristen mengatakan Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia, kalau orang Yunani mengatakan dewa telah turun ke bumi dalam rupa manusia. Apakah ini sama atau beda? Saya bilang beda. Karena di sini ada orang Kristen. Tapi saya orang waras gitu. Pemahamannya bukan beda gitu. Ya. Anda setuju nggak ini beda, Pak? Ya, beda, ya. Beda. Beda kan? Nggak sama. Nah, itu kecuali nanti yang waras ya. Nah, sekarang kalau beda, letak perbedaannya di mana kalimat saya? Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia. Kedua, theos turun ke bumi dalam rupa manusia. Nah, kata theos dan kata Tuhan itu kalau merujuk ke bahasa Yunaninya apa itu, Pak? Kalau Theos kan dewa. Bahasa Yunani. Theos dewa. Kalau ada ton, Theos Theos dewa. Tuhan. Ya. Ada kata Kalau ton Tuhan. ya. Kalau Theos dewa. Theos artinya dewa. Ya. Kan Oke. kamu udah tahu antara dewa dan Tuhan itu beda. Nah, Pasti kamu udah sekarang kita Anda menyebut kata theos enggak? Yohanes 1 ayat 1 kan ton Theos. Coba. Tahu, Pak. Itu kan kata sandangnya, Pak. Itu tapi menggunakan kata apa di situ, Pak? Kan ton Theos, Pak. Iya, ton itu kan tambahannya kan, Pak. Merujuk Ibaratkan kepada Sang. ibaratkan the God gitu kan. Kata God, kata saya tahu. Itu menggunakan kata apa, Pak? Biar teredukasi teman Kristen saya buka lagi. Ya, buka lagi. Di dalam Bible Study Tools, di situ dijelaskan theos dalam konsep Trinitas bahasa Indonesianya menggunakan kata dewa. Nggak ada masalah kok. Orang Hindu percaya diri menggunakan kata dewa, nggak ada masalah. Kan gitu. Ngapain sih ribet kali dari tadi diputar terus? Nah, Tapi orang jadi Kristen begitu nggak pakai ya. konsep dewa, Ustadz. Itu yang salah. Iya, saya paham. Anda Orang tidak Hindu boleh akan pakai menggunakan- dewa, orang Kristen nggak pakai konsep dewa-dewa. Dewa itu. Memakai manusia dewa. Ya, jadi. kalau dewa-dewa itu kan nanti lebih dari satu. Iya. Makanya tadi kan Anda menjelaskan ehad, Anda tidak mau bawa Trinitas. Oke, saya simpan dulu itu, jangan dimasukkan. Nanti rancu pembahasannya. Ini tentang konsep Tuhan turun ke bumi yang menjadi manusia. Nah, ada di abad pertama konsep seperti itu. Sebelum abad pertama sudah ada konsep Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia. Apakah ini beda? Beda, teman-teman. Jangan bilang sama, Tuhan kecuali turun ke kalian bumi Muslim. Gitu aja, ya. Sama. Loh, oh sama. Nah, kalau sama,
Tadi dikatakan konsep tentang Tuhan turun ke bumi dalam rupa Caranya manusia. turun berbeda. Cara turunnya berbeda. Iya, nggak ada ngomongin Tuhan caranya, jadi Pak. Aduh ya Allah, Rupa manusia Gusti. itu di zaman Abraham. Abraham Oke, itu Tuhan Pak turun. Kepas, ini Mas Agung. Terus di Tadi zamannya konsep pemahaman Yakub, seperti itu, konsep pemahaman tidak seperti seperti itu, itu. kitab Anda menjelaskan itu konsep pemahaman orang kafir. Oh, itu kan menurut kamu orang kafir. Bukan kitab Anda yang menjelaskan. Enggak begitu. Karena Aduh, saya dewa ulang lagi itu dari nol. Udahlah, nanti merupakan Anda nyambung. manusia jadi Ini Kang Dito, Ayo Pelik, masuk disembah. dulu. Kalau Saya dewa ambil itu minum. adalah manusia yang disembah. Nanti dilanjut poin-poin Kematiannya sejarahnya itu yang rumusan dianggap Trinitas dewa. dari mana bisa kita Orang-orang tampilkan. bijak Ini nggak nyambung ini, malah makin parah ini. Aku Para ngulang lagi dari dewa awal baru itu datang capek adalah aku. orang-orang yang disembah. Jadi Tuhan buat mereka. Kang Dito monitor, Ayo Pelik. Saya mau ambil minum dulu sebentar. Konsepnya itu yang nggak benar. Karena dewa itu Halo? bukan Tuhan Tunggu pencipta dulu, langit dan Pas. bumi. Waduh, gantian lagi Pas. Kang Dito, monitor Kang Dito. Jadi teman-teman di terima. bawah, Kita juga Ya, nggak terima apa pendapatmu gitu. Aduh, ngeyel kau ya. Ini diskusinya tertib. Waduh, kalau di bawah tunggu dulu lah. yang mengatakan berbeda dipahami berbeda itu kita hargai, itu orang Kristen gitu. Jangan katakan jadi beda ya gitu ya. Kecuali kita Muslim boleh. pasti itu sebenarnya sama gitu. Jadi buat yang waras saja lah. Boleh dibahas Ini lagi tentang ada yang monitor nggak yang lain? Aku ambil minum dulu, nanti kita bahas tadi sejarah Trinitasnya itu gimana coba. Iya, nah mengenai Trinitas tadi kan katanya di situ dibilang ada berapa Tuhan. Jadi Tuhan ada dua. Ini pemikiran yang nggak bisa terima tentang hakikat daripada Allah yang dalam unsur-unsur tiga pribadi. Allah Bapa, Sang Sumber, Bukan punya 3 lagi, ya banyak lah jadinya. Bapak narasumber. Terus siapa lagi? Sambil saya jelasin Allah, Firman dan Roh kan gini. Tunggu saya coba jelaskan ke mereka. Maksudnya Allah itu apa beda sih dengan prinsip manusia yang tiga punya tubuh, jiwa dan roh? Kita punya tubuh, jiwa dan roh, tetapi kita tetap satu manusia. Kita punya tubuh, Allah juga punya. Allah punya Allah fisik, secara fisik dia tidak kelihatan. Tetapi dia sebagai Allah Bapa kan, kemudian dia punya firman, kemudian dia punya roh. Kita juga punya tubuh. Firman itu bisa menjadi manusia. Perkataannya firman itu menjadi manusia, kita juga kan. Kata-kata kita ini bisa terbukti. Apa yang kita bisa ucapkan itu bisa terbukti. Sama dengan Allah berfirman dan itu terbukti jadi manusia kan. Tapi kalau mereka bilang itu Yesus itu akhirnya jadi Tuhan, dua Tuhan, padahal firman itu yang menjadi manusia itu masih mereka mau hitung itu sebagai dua. Padahal firman ini yang jadi manusia yang nggak bisa masuk dalam logika mereka kan. Dari tadi Bang Alif tadi, dia nggak bisa terima itu firman jadi manusia. Dia masih hitung tetap dua. Yesus jadi Allah jadi manusia, firman jadi manusia, dia tetap hitung itu dua. Padahal kekristenan kita konsep keselamatan bukan keberapaan Allah, tetapi kebagaimanaan Allah yang kita percaya. Kebagaimanaan Allah. Katanya dua tadi. Kemudian tidak memperhitungkan keberapaan. Berarti Tuhan Anda berapa? Bukan keberapaan, bukan keangkaan. Bukan keberapaan, bukan numerik tadi disampaikan oleh Green tadi, bukan numerik, bukan berapa jumlah. Tetapi Anda bilang tadi Bapak adalah roh, tapi punya tubuh. Gimana maksudnya itu? tubuh itu kan dia fisik, itu jadi Yesus Kristus firman yang menjadi manusia itu fisiknya. Berarti Bapak punya tubuh, maksud Anda seperti itu? Ya itulah Yesus kan yang kita bisa lihat. Yesus adalah kepenuhan daripada Allah. Dia adalah Berarti dua pribadi lah, satunya roh, satunya tubuh. Bukan seperti itu Bang Arif. Nah, terus gimana? Ayo kita jelaskan yuk.
Jadi konsep Trinitas itu disalahpahami oleh orang-orang dari ratusan tahun, bahkan sampai komal-komal ini salah. Makanya DP saya itu kalkulator. Karena apa? Mereka pikir Tuhan itu bisa dihitung dengan kalkulator. 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4 gitu. Enggak seperti itu. Tuhan dalam konteks Trinitas orang Kristen itu adalah Allah yang adalah sumber, punya firman dan Roh Kudus. Nah, mereka ini tidak bisa dipisahkan ya. Kemudian mereka ini satu, tetapi mereka juga tidak sama. Pak, mereka itu ada berapa, Pak? Bukan, itu hanya istilah. Jadi gini. Jadi pemahaman gini, kesalahpahaman Trinitas yang dalam komal-komal langsung bilang, wah ternyata Tuhan orang Kristen 3, enggak. Tanya deh satu-satu orang Kristen dari Sabang sampai Merauke, Tuhan murah, mereka bilang 1. Enggak ada yang bilang 3, 1, monoteisme, bukan politeisme. Gitu loh, 1. Gimana jelasinnya? Jelasinnya dalam kita memberikan tempat pada misteri ilahi yang Ada nabi masuk ini. Mau yang tidak bisa dipahami oleh seluruh umat manusia karena logika manusia terbatas. berarti Tuhan Anda satu gitu Pak Gril. Monoteisme, Gitu, Pak. monoteisme. Monoteisme. Anda tadi bilang tri. Itu tri itu apa? Nah, itu kan konsep Trinitas itu esa itu loh, abangku. Ekat itu bukan Kalau tri ya bukan esa, Pak. Hah? Manusia Kalau itu tri ya punya- bukan esa, Pak. Manusia itu Ini yang punya disebut dengan tubuh, blow on. jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Apakah kita 3? Itu maksudnya saya. Manusia itu punya itu tubuh, beda jiwa, dan roh. lagi. Apakah kita ini Cara- 3? Allah juga punya tubuh, jiwa, dan roh. Sebentar lu ga. Nanti Salah, salah. makanya. Sebentar lu ga. Manusia sesat. Sebentar lu ga. Ya, dilanjut Pak Monoteisme Profesor Baru. Satu, Tuhan Anda satu. manusia, kalau kita tubuh kita mati berarti tinggal jiwa dan roh, berarti kita kan tinggal jadi hantu gentayangan. Iya, sepakat. Bang Green, Tuhannya 3 apa 1, Bang Green? Ya monoteisme, udah aku bilang Sabang sampai Merauke tanya orang. Tapi tri itu apa tri itu? Konsep tri itu apa? Gini loh, Unsur daripada Allah ada 3 kepribadian Allah itu. 3 ada pribadi 3. itu yang dimaksudkan itu loh. Bukan berarti 3 pribadi, 3 Tuhan. Itu Berarti menyatu. Hakikat ini. pada hakikatnya satu itu loh. Pada hakikatnya 1. Sementara ketika Yesus dibaptis, iya kan? Itu ada 3. Tidak menyatu itu. Yesus ada di sungai, sedang dibaptis, kemudian di awan ada merpati, kemudian ada suara dari langit. Nah itu kita bicara konsep itu ya, Yesus dibaptis ya. Ini pindah Iya, lagi. Ya, iya, itu 1 apa 3 itu? gini. Jadi ini yang salah karena dasarnya sudah numerik dulu dalam otak dan behind understandingnya saudara-saudaraku Muslim ini numerik gitu loh. Itu yang kadang-kadang tidak bisa menerima konsep Allah yang satu gitu, monoteisme gitu loh. Jadi misalnya Yesus dibaptis, kemudian ada Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, ada suara dari surga yang menyatakan inilah anakku yang kukasihi, ya kan? Ini sebenarnya sedang menunjukkan tentang bagaimananya premis pertama adalah Allah, Bapa itu adalah Allah, Yesus adalah anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tetapi Bapa tidak sama dengan Allah, Bapa tidak sama dengan anak tidak sama dengan Roh Kudus. Itu premis kedua, pahami. Ketika kita memahami premis ini, lalu kemudian kita menjelaskan tentang bagaimana kehadiran Allah di dalam 3 wujud itu kan. Pusing banget aku dengerinnya, gila. Ya karena pusing, karena ini konsep ini tidak bisa Jalan diterima. setan emang. Gini, karena pusing memang. Sebentar, kamu ngomongnya gantian, bisa nggak ngomong gantian? Ini juga Kristen juga, Luga ini, pendeta. Ya, kamu Ya, Bang Green kan masih pemula kan? Bang Green? sekarang saya tanya sama kamu, Roh Kudus itu laki apa perempuan? Kalau bicara Allah, gini loh. Allah itu tidak berkelamin gitu. Kok bisa Mana- Roh Kudus laki-laki mana atau ayat? perempuan gitu loh. Mana ayatnya? Allah tidak berkelamin, mana ayatnya? Wah konsepnya Tegai Ustaz Alif, Anda tegai mengatakan Ustaz Alif. Allah tidak itu. Kamu mengatakan Allah tidak berkelamin, ayatnya di mana? Jawab. Gas. Gini. Kok langsung ke berkelamin? Gini loh. Ada aduh, kok Allah bisa disamakan dengan manusia? Nggak bisa gitu loh. Aduh. Kejadian Cuman saya 1. kasih tahu dulu ini aja Bang Gren. Ini nabimu. Kau harus paham cara dia.
Iya, dia Begini. juga pendeta. Dia Lihat dia di sudah di ingin CCTV-nya. menyamakan agamanya dengan Islam. Islam Tuhannya tidak sama dengan makhluk. Sementara Alkitab berkata manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Bodoh. Otakmu ada di mana sih? Oh, Anda mulai kasar nih. Kalau mau kasar kita jadi kasar nih. Ini kitab Anda yang mau main kitab kasar kita nih. yang tulis, dia bilang kita yang ngomong. Kamu mengatakan Kamu mau kasar di sini. Kejadian Dari 1 tadi ayat kita 26 diskusi itu enak, manusia kamu datang diciptakan kasar. serupa dan segambar dengan Allah. Anda Itu memahami konsep Slow, sesama Kristennya ini. Ini sesama Anda main Kristennya kasar Bang di Green. sini. Muslim tidak kasar, sesama Kristennya di sini. Luga ini Kalau Anda pendeta. Kristen nggak sepercaya saya kayak gini. Iya, Luga Nggak pendeta percaya saya. dari Nggak karismatik percaya ya, Bang Luga. Karismatik ya. Gitu. Orang Kristen bahasanya nggak gitu. Enggak, masalahnya ini di debat terlama ini. Sering offline juga. Diskusinya sering offline juga ini. Gitu. Kalau orang Kristen bahasanya nggak gitu kok. Dari tadi kita kan walaupun panas, tapi kan nggak sampai kayak bahasa-bahasa kotor udah keluar. Kotor gitu, kita nggak enak diskusi. Itu nabinya Kristen lagi bernubuat itu. Ya kita kan ya argumentasi nggak ada masalah kan. Tapi kalau kayak model gini, jadi nggak sehat kan dialognya. Ya kalau misalnya dia nggak setuju, Mana itu Luga? Kepental Luga. Sinyalnya nggak ada Ustaz Alif. Di surga nggak ada sinyal katanya. Aduh, ini juga, ini pendeta juga ini. Ini nih, saya naikkan ini pendeta ini. Di badai ini. sudah malam di sini. Terima kasih Pak. Sebentar Bang Jiwa Baru. Pak Pendeta Edi. Selamat malam. Iya. Malam. Nah, ini Pak Pendeta Edi. Kalau ini santun ini, tidak menghujat kalau ini. Ya, silakan Pak Pendeta. Tuhan Pak Edi berapa? Tuhan Pak Edi. Tuhan satu. Ada satu ya. Ya. Cadangannya banyak. Bapak Loh, itu enggak. Tuhan. Loh, kalau ini enggak, sebentar. Ini Islam bilang cadangannya banyak. Aliran apa ini? Wah, ini murtad ini. Oh, Tuhan itu satu, bukan ada cadangan. Enggak tauhid ini. Waduh, bahaya ini Islam nih. Wah, ada aliran baru, bukan punya cadangan. Tuhan Kristen maksudnya Bang Edi. Ini Nah, Bang iya, gini loh. Di dunia ini Tuhan hanya satu, tapi dia Islam punya cadangan. Nah ini gimana nih alirannya, gimana nih si Alif nih? Aliran apa nih? Aliran listrik. Makanya banyak ustadz tuh yang begitu, sebenarnya dia suka bodoh gitu. Gini, Pak Pengamen, Pak Iya, Pendeta, gimana? Pak Kristen Makaripat. Makanya Ada yang mengatakan kalau Yesus itu adalah Theos, Tuhan yang turun ke bumi dalam rupa manusia. Yesus itu adalah Theos, Tuhan. Nah, Anda setuju nggak? oh itu dewa, itu paham dewa, itu nggak boleh itu. Itu paham pakan, itu nggak boleh itu. Waduh, gimana? Lo ketawa lo. Ini Lah ini malah cepet kelar diskusinya, malah langsung diponis sama dia. Aduh. cerdas kan gua, cerdas kan? Astagfirullah. Yaudah, gua pamit dulu deh. Aku ada tamu. Jangan, woi. Tak turun dulu. Ada nabi Bang Edi, Pak ada Glenn. nabi. Kalau pengamen itu pendeta, nggak mungkin dia ngomong kayak gitu. Itu serigala berbulu domba itu. Yang mana? Yang tadi dia pemahaman dewa tadi. Loh, Oh. memang begitu kan, sudah ada penjelasannya. Makanya dia itu udah belajar. Bible itu dia udah apa ya istilahnya, disebutnya itu udah nggak perlu dibaca lagi, cari lagi. Begitu disebutkan konsep seperti itu dia udah langsung paham. Makanya dia bilang seperti itu. Memang tertulis kan tadi konsep dari pagan. Nah ini Bang Gren, saya cuman bilang Bang Luga ini kan sebagai nabinya orang Kristen. Jadi kalau dia sedang berbicara, bisa jadi itu berdasarkan nubuatan yang dia terima gitu. Jadi Anda hati-hati aja kalau bicara sama dia. Jadi Roh Kudus itu laki apa perempuan? Itu dulu dijawab.
Tidak berkelamin. Kenapa nggak kau aja yang nggak berkelamin? Aku lebih setuju kau tidak berkelamin daripada Tuhan tidak berkelamin. Saya mau battle aja sama si Luga ini, battle. Yuk battle berdua yuk. Yuk live, saya live, kita battle dua. Ngomong Kristen. Ya udah jawab lah, jawab. Aduh. Enggak, bahasamu itu enggak bagus. Jawab. Kita battle aja. Aduh, Yuk, tersungging dulu. Enggak. Tersungging. Pertanyaan. Ini Kamu jawab bentuknya pertanyaan. aja. Bahasamu itu loh. Cuman Itu laki apa perempuan? Cuman nada Luga itu memang seperti itu. Tuh, sinyalnya Luga. Bukan berarti saya itu harus mengikuti caranya Luga berbicara dengan bahasa kasar. Kayak Iya, gitu. kamu tinggal jawab saja. Roh Kudus itu Santai, jangan laki apa panik dulu, perempuan? jangan panik. Tenang, Ya, hati jawab. dingin, berdiskusi enak. Kan Ya, gitu. santai kok. Gitu kan bahasanya gitu enak. Jangan langsung kata-kata kasar lu naik ke sini. Kita dari tadi aman-aman, saya senang dengan Ustadz Ali walaupun kita berbeda pendapat. Aduh, udah jawab aja. Roh Kudus itu laki apa perempuan? Open cam Luga. Biasanya open cam Luga. Pakai kacamata Luga. Coba saya mau lihat dulu. Nggak usah. Luga Tambunan. Udah malam. Saya mulai tuh. Silakan. Gas, Udin Betul. Silakan. Gas, Udin Betul. Ya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Lalu ayat yang ke-14. Dia telah menjadi manusia. Kan? Nah, itu topik kita dari tadi. Ustadz Ali jelaskan. Nah, benar. Enggak, yang saya tanya Roh Kudus ini siapa? Laki apa perempuan? Ya? Lama kali sih jawabnya. Roh Kudus ini laki apa perempuan? Jadi kalau kita ngomongin tentang konsep Allahan orang Kristen ya, kalau benar-benar pendeta nih paham ya, dan pas saya ngomong pun paham. Saya ini udah rasul. Oh, Pendeta lagi. kalau begitu saya nggak bisa nih Kristen sama rasul, soalnya rasul itu pembawa firman, kita salah-salah bisa durhaka gitu. Makanya Roh Kudus itu laki apa perempuan? Kalau kau nggak bisa jawab bilang. Bang, Buktikan enggak. dulu kalau kamu itu rasul. Saya yang duduk di 24 tua-tua. Oh mantap. Terus apa lagi? Buktikan kalau Anda Udah. rasul. Baru saya lanjut. Saya udah pernah dibawa ke neraka. Saya udah melihat pendeta kayak kau dicincang. Gara-gara tidak diurapi Roh Kudus, dibakar mereka, dirobek mulutnya. Saya udah pernah dibawa Tuhan ke neraka. Buktinya apa? Anda ke neraka dan surga itu. Ya, saya bisa buktikan. Bagaimana Anda Saya buktikan? sering mengusir setan. Saya mendoakan orang sakit sembuh. Saya mengusir setan dalam nama Bukan Yesus. berarti Anda membuktikan Sering. neraka, Anda pergi ke neraka dengan menyembuhkan. Dokter Loh, bisa menyembuhkan masa saya orang. bawa kau ke neraka sih? Neraka itu nggak bisa dibuktikan. Nah makanya Neraka jangan. itu orang bersaksi dulu. Dari kesaksiannya nanti kita tahu itu benar apa tidak. Kau pernah ke neraka nggak? Pernah ke sorga nggak? Tuh, ke sorga ke neraka aja nggak pernah. Kau tuh cuma pengajar, saya udah rasul. Buktikan kalau Anda itu rasul, dari mana otoritas yang mengangkat Ya kamu? udah, Rasul? aku pastikan siapa mamanya Yesus. Kalau kau benar jawabnya, saya batalkan kenabian saya. Siapa ibu kandung Yesus? Kalau kau bisa jawab dengan benar, saya batalkan kenabian saya hari ini. Jawab, Saya asal aja benar belum tahu, jawaban. saya aja belum mengakui Anda itu rasul. Gimana Anda Ya udah, makanya jawab, bodoh. Diamlah kau, Luga. You anjing. Jangan bata kasar. Jawab. Tuh, ternyata kau Anda lebih kasar. menghakimi orang bukan rasul. Saya cuma tanya sama kau dari tadi, belum kau buka mulut kau masalahnya. Siapa ibu kandungnya Yesus? Roh Kudus itu laki apa perempuan? Silakan kau jawab. Tinggal Dari jawab tadi aja, nggak Pak. dijawab. Tinggal jawab aja. Dijawab aja. Biar nggak Sekarang. panjang urusannya. Silakan. Gini, saya tanya Anda. Apa Ya. jawabannya? Dalam konteks apa Anda mengatakan? Dalam pembahasan apa? Topik apa Anda membahas itu? Jangan tiba-tiba nongol. Tritunggal. Hah? Jangan tiba-tiba nongol Ya ada. karena saya kecewa dengan Tritunggal Udin P. Nah, coba saya mau tahu pemahaman Anda Tritunggal itu kayak gimana? Kalau Anda rasul. Sinyalnya Luga. Waduh, ini kebentar lagi Luga nanti.
Bang Alif, Bang Arif, saya mohon pamit. Saya hormat, terima kasih untuk kesempatan saya udah di sini. Lain kali saya gabung lagi, tapi saya mohon maaf kalau ada yang salah dari saya. Saya juga terima kasih di Komal ini saya diterima. Pak, di follow dong ya. Saya follow ya. Ya, nanti kapan-kapan. Tapi saya menghargai Bang Ustadz Alif, Ustadz Arif, Ustadz Felix, semuanya di sini. Terima kasih untuk diskusi yang bagus ini. Nanti, tapi saya tidak terima kalau ada yang memaki-maki seperti itu juga. Gak enak Ustadz. Hormat, salam hormat saya Ustadz. Sehat-sehat selalu Ustadz. Siap, terima kasih Pak Green. Nggak perlu kita ngeluarin energi yang tinggi ya. Cukup ada nabinya Oten naik, beres tuh semua dicaci maki sama dia. Ada Mbak Gary, Roni, selamat malam. Malam Om. Ya, Kristen kan Bang Roni? Kristen. Ya, silakan kalau mau diskusi. Siapa yang bilang anjing geluga tadi itu? Bang Gary ya? Iya, saya sama si Luga. Janganlah, sesama Kristennya jangan seperti itulah. Tidak masalah Pak, kalau kurang sopan saya dengar. Iya, masa Juga memang kelewatan sih kalau ngomong. masa mengaku nabi. Loh, Luar biasa ya. Iya, nggak Kalau boleh masih ada itu. kau Luga di sini ya, kau anjing ya. Ya, dengarkan itu ya. Saya bertanggung jawab mengatakan nih, Eric Fraser, Siegian ya. Kalau kau keberatan datang kau ke Boston, anjing kau. Ya. Oke, Sudah, terima sudah. kasih. Thank you ya. Good night, Indonesian. Oh, bapaknya langsung pergi atau kena ini peringatan? enggak Ustaz. Enggak. Dari Luga naik lagi Luga sekarang lagi di surga, sinyalnya nggak ada katanya di surga. Naik lagi Luga, ada di bawah itu, nggak bisa naik. Mungkin pas posisi yang itu ngecek di neraka kan nggak ada tower, kebakar semua. Silakan Bang Roni kalau mau diskusi dengan Ustaz Alif. Iya, asik juga sih tadi dengar-dengar Pak Luga itu jadi nabi. Karena setahu kita kan nabi terakhir itu bukan Luga namanya. Siapa? Ada nggak patokannya dalam ajaran Kristen nabi terakhir? Nabi terakhir setahu saya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis. Ya, benar. Yesus bukan nabi. Yesus bukan nabi, Tuhan dia. Loh, kitab Anda mengatakan Yesus berkata seorang nabi diterima di mana-mana tapi tidak di kampungnya sendiri. Itu merujuk kepada diri dia loh. Ya, dia mungkin menyampaikan itu untuk Yohanes Bukan, Pembaptis. tentang dia, Yesus orang Nazaret, seorang nabi diterima di mana-mana tapi tidak di kampungnya sendiri. Itu kata Yesus, itu merujuk kepada dia. Markus 6 nomor 4, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Itu merujuk kepada Yesus. Tapi kalau Anda menolak Yesus sebagai nabi, ya itu hak Anda, Pak. Itu hak Anda. Untuk Yesus itu banyak sebutannya, Mesias, Termasuk nabi nggak? nabi, Ya, utusan. Gitu. Banyak sih, Berarti nabi. karena dia kan maha segalanya. Begitu Oke. yang setahu saya. Jadi Anda sekarang terima kalau Yesus sebagai nabi? Disebut nabi boleh-boleh saja. Boleh ya. Iya. Oke, berarti yang tadi keralat ya kalau Yesus itu tadi dikatakan bukan nabi. Terus kedua, Yesus nabi. Nah, Ya, kalau Yesus hamba Tuhan, Anda setuju juga nggak? setuju juga. Juru selamat pun setuju saya. Oke, baik. Yesus Nah, juru kitab Anda mencatat setelah Yesus tidak ada, masih ada beberapa nabi dan pengajar. Artinya masih ada, Pak. Rasulnya ada si Paulus. Nabi.
KPR 13, kisah 13 nomor 1, di situ dikatakan ada beberapa nabi dan pengajar. Berarti masih ada nabi itu. Yesus sudah nggak ada. Ya kalau mungkin ada nubuatnya bisa jadi nabi dia. Tapi kalau tidak ada nubuatnya, Bukan masalah bisa jadi atau nubuatnya. Ada beberapa nabi. kalau boleh saya tanya sama Pak Alip, yang kategori nabi itu yang seperti apa sih? Bukan, kitab Anda dulu yang mencatat, jangan bebankan ke saya. Maksudnya gini loh, kenapa Luga bisa mengklaim mengaku dirinya juga seorang nabi? Karena memang tidak ada batasan nabi itu sampai kapan dalam pemahaman orang Kristen. Nah, tapi berdasarkan pengajaran Anda memang mewanti-wanti akan ada nabi-nabi palsu. Dia datang dan pergi ke seluruh dunia, itu dijelaskan. Tapi batasan nabi terakhir itu nggak ada kitab Anda. Makanya Bang Luga bisa mengklaim. Dosen kok kayak gini. Sama guru ndak berdua tuh? Jangan kalian Nanti macam Nih, guru ndak dosen STT nih. udahlah kalian aja lah di situ ah. Nanti kalian tambah pintar nanti kalian gitu. Berarti dosen ini benar-benar pintar dia ya, karena dia sudah tahu jawabannya sebenarnya kalau iblis yang menyalib Yesus itu adalah pahlawannya. Salut saya, Bung. Salut. Makanya dia nggak mau bahas karena dia udah tahu jawabannya. Mau lari kemanapun. Bukan sebenarnya kan gini. Mau lari Bos, kemanapun ya kan? akan Yesus ketahuan. katakan gini. Kalau iblis itu adalah pahlawannya. Hebat. Mereka bukan pahlawan. Sebenarnya mereka bukan Lah, pahlawan. kalau bukan pahlawan makanya berarti ketika disalib Yesus itu kan berdoa kan. Kalau Dia bukan katakan, pahlawan, Tuhan, kalau bukan pahlawan, tidak akan mendatangkan kebaikan kepada kalian. Justru karena mendatangkan kebaikan, maka mereka itu adalah pahlawan. Mau tidak mau harus kau telan itu. sebenarnya gini bro. Mana? Nah, jadi bukan kata pahlawan di sana, cuma Jadi- memang gini, penyaliban Yesus itu kan sudah menjadi sebuah nubuatan, sudah dibuatkan. Berarti dinubuatkan ada Bukan, pahlawan di jadi- situ. Bukan pahlawan. Lalu apa? Kan gini, yang kalau di dalam kesenian yang salah tetap salah, ya kan, yang berbuat salah tetap merupakan dosa. Itu di mana-mana, Tapi, itu di mana-mana. ya kan? Itu di mana-mana. Iya. Yang kan, berbuat jadi gini, kejahatan hasilnya kejahatan, yang berbuat kebaikan Iya. hasilnya kebaikan. Yang jadi masalah ini bukan perbuatan gini. kejahatan kalian Gini, jadikan gini. sebagai jalan Gini, bro. keselamatan gitu. Itu Jadi yang bro, saya kasih sebuah coba. jangan dulu potong-potong berjangan. Coba Gini. putar lidah coba. Meskipun meskipun pada akhirnya kan jalan penyaliban itu seperti itu, Ya. ya kan, tetapi orang yang menyalibkan Yesus itu tetap itu adalah orang berdosa. Upah dosa tetap maut, ya kan gitu kan. Jadi terus tapi Yesus mengampuni kesalahan mereka, mengampuni dosa-dosa mereka, Oke. sehingga Yesus katakan karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Iya. Karena yang melakukan itu kan orang-orang Yahudi, orang-orang yang tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iya. Yang menyalibkan Yesus kan orang Yahudi, makanya Yesus katakan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan Gitu. rupanya? Ya menyalibkan Yesus, ya kan mereka menyalibkan Yesus itu. Yesus tahu nggak Yesus apa akibat dari penyaliban yang terjadi dengan dirinya? Jadi gini, kan gitu. Yesus tersalib sebenarnya kan bukan karena kesalahannya. Iya tahu. Ya kan. Jadi Yesus disalibkan karena tuduhan terhadap dia. Terus dituduhkan hasilnya dia dibawa ke mahkamah agama. Dari tragedi itu hasilnya apa untuk Kristen? Dari tragedi itu sesuai dengan firman Tuhan,
karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi gini hasilnya, tapi konteksnya gini, hanya kepada orang yang percaya kepadanya. Iya, Kan hasilnya itu, Yohanes tragedi 3:16. itu menghasilkan apa untuk Tetapi Kristen? bagi yang tidak percaya, dengarkanlah dulu bro, kan? Tapi bagi orang yang tidak percaya, mereka tidak mendapatkan kasih karunia, tidak mendapatkan keselamatan itu. Hasilnya bagi mereka yang percaya itu. Iya, hasilnya buat Anda apa? Hasilnya kalau kami percaya kepada Yesus Kristus, kami percaya bahwa Ia disalibkan dan mati dan bangkit dan naik ke surga, Ya, hasilnya? ya kan? Maka kami memperoleh keselamatan. Itu sola gratia, itu keselamatan anugerah itu. Lalu Tetapi setelah Anda bagi mereka yang tidak Ya sudah, percaya nggak usah kau akan urusin itu, penyaliban itu, nggak usah kau urusin. Saya hanya tanya sama kau. Jadi hasil ya udah, apa mau daripada bertanya lagi? tragedi penyaliban itu, kamu dan teman-temanmu Kristen itu diselamatkan, bukan? Iya dong. Gini, bukan masalah Kristen atau siapa, tetapi orang yang Iya, percaya. kamu lah itu, Bisa kamu aja lah dia itu. Ngapain kau mengaku cari yang Kristen, lain? tapi Yang tidak percaya dia kan percaya, kamu. dia Ngapain tidak kau cari yang mendapatkan lain? keselamatan itu. Iya, ngapain kau bahas yang lain? Dirimu itu loh. Kamu menerima Iya, makanya saya keselamatan dari bilang, tragedi orang yang tersebut. percaya gitu. Iya, saudara terima Termasuk keselamatan. cuma kalau percaya juga sama Yesus Kristus, cuma diselamatkan. Enggak mungkin bagi saya percaya, itu konyol namanya. Oh, Bagi ya Anda, udah nggak masalah, itu kan. bagi Anda itu yang prinsip, jelas, itu kan yang kembali jelas, kepada kita masing-masing. yang jelas bahwa apa yang dilakukan oleh iblis terhadap Yesus itu hasilnya menyelamatkan Anda. Jadi iblis itulah juru selamat Anda, bukan Yesus. Itu. Assalamualaikum. Jadi gini, itu menurut pandangan paradigma. Lah, bukan paradigma Anda. lagi, Jadi itu gini, fakta, itu fakta. Tanpa Bukan. iblis Enggak menyalibkan apa-apa, itu Yesus, paradigmamu, tanpa gitu kan. iblis menyalibkan Yesus, Dengar bisakah Anda dulu. selamat? Paradigma itu sudut pandangmu demikian, Oh, sudut pandang saya ini berbeda, bukan sudut pandang orang lain siapa-siapa. berbeda cuma. Ini Cuma ya, ini cuma kenyataan, ini fakta, ini real. Anda selamat karena kerja iblis. Tanpa iblis ente nggak selamat. ya udah. Kalaupun itu menurutmu nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Bukan kalau menurut menurutmu. Tapi saya, kan itu fakta, paradigma itu saya bukan real. demikian. Itu real. Kamu hanya Iya, tidak mau apa? berterima kasih aja kepada iblis yang adalah pahlawanmu. Iya, itu tanpa menurutmu iblis tidak bisa nggak apa-apa, Yesus? tidak apa-apa, Tunggu, tidak tunggu. apa-apa. No problem. Tanpa iblis bisa nggak Iya, Yesus disalib? No problem, no problem. Iya, tidak apa-apa lah. Kalau itu menurut Anda nggak masalah. Alah, dasar. Tanpa Tapi gini, iblis sudut bisa nggak pandangmu Yesus kan nggak disalib? bisa kau paksakan kepada sudut Nggak pandang orang bisa, lain. kamu gitu hanya kan? ngotot bertahan aja. Kamu itu udah paham sebenarnya. Kalau di balik penyaliban Yesus itu Saya ada paham karya karena saya iblis. ini kan beriman. loh. Ada karya Cuma- iblis di balik penyaliban. Tanpa iblis penyaliban itu tak ada. Kamu cuma Itu gengsi aja. menurutmu, Kamu nggak gitu. mau. Kamu nggak mau ketahuan kalau kau itu adalah orang yang menerima karya iblis. Iblis itu Kamu kan pahlawan nggak lo. bisa paksakan, lo. Bukan saya Dengarkan ya, paksakan. Kamu tidak bisa paksakan Saya hanya sudut ingin pandang orang menyampaikan lain. pesan bahwa kami umat Islam udah tahu bahwa yang berjasa menyelamatkan kau itu adalah setan. Udah, itu ajanya. Itu menurutmu. Bukan menurutku. Sekarang ku tanya samamu. Bisa nggak Yesus disalib tanpa setan? Cuma babi kau ngomong jangan lebih kau setan. Ini anaknya setan lah. Katakanlah itu kan. Nggak bisa, mati kau pasti jadinya, serumah. Juma. Karena Nggak kau usah, itu saudara. terlalu Saudara. memaksakan Setan kehendakmu. itu pasti serumah Itu kan. dengan setan. Kalian itu kan yang menerima hadiah dari setan. Juma. Itu fakta. Itu fakta. Sekarang saya tanya Makin- samamu. gini, Juma, gini. dengar. Karena kamu dengar tentang filsafat lentau lu dengar. Weh, lentau lu orang dengar. yang memaksakan pemikirannya itu orang yang sempit gitu. Bisa nggak Yesus itu disalib tanpa setan? Dangkal kali pikiran kau makin nampak. Ada yang lain kali. Pengetahuanmu Itulah itu kau. dangkal. Kebanyakan di lapak tua itu. Saya tanya samamu, bisa nggak Yesus disalib tanpa setan? Kalau itu kan udah ku bilang ku jawab Juma. Kalau itu Iya, menurut tapi kau apa? tidak Kok jadinya ke masalah. saya? Kok jadinya ke saya?
Saya bertanya Cuma berkaitan yang bicara. dalil. Muhammad mati itu gara-gara siapa? Saya bertanya berkaitan dengan dalil, bukan berkaitan dengan saya. Hujat kau jadinya Juma, karena Kok kau jadi itu saya ngotot, nggak menghujat? boleh. Tuyul, Kalau kita Tuyul, mau diskusi Juma, saya tanya sama kamu, kau harus etika jujur. diskusi nggak boleh memaksakan Katanya Juma. kau itu pintar, katanya kau guru. Kok kau guru kayak orang dong? Makanya karena saya pintar, bertanya saya sama kamu, mengajari dengarkan, kau dengarkan, dengar. Kau Bisa itu nggak Yesus? nampak kali nggak ada pengetahuan Juma. Bisa kau memaksakan tidak orang Yesus memaksakan itu disalib kehendaknya. tanpa iblis? Itu Jawab. orang-orang yang dangkal pemikirannya. Dasar pemakan Nggak tesa. ada Udah kau lagi neraka zaman sana sekarang kau. ini, tidak Kau ke boleh neraka lagi sana. seperti cara-cara pemikiran Neraka kau di sana, Juma. kau ke neraka. Ngapain kau di sini? Guru begitu dongoknya minta ampun. Orang bertanya bukannya dijawab. Dasar tipu-tipu. Orang ditanya itu dijawab. Malah menurutku itu tertulis di Bible. 1 Korintus 15 nomor 17, Roma 14 nomor 9, Filipi 2 nomor 6 nomor 7 8, apalagi Efesus 2 nomor 15. Memang kau itu memang anak-anak setan. Ditanya baik-baik malah ngotot. Nyerocos yang lain malah. Nah ini kau lagi. Juma, pengkhianat kau. Itu kan ngamuk kan? Padahal diskusi baik-baiknya kita. Apa yang kamu baik diskusi? Apa yang kamu baik diskusi? Orang bertanya, apakah Yesusmu itu bisa dibunuh tanpa iblis? Jawab. Saya anjing. Apa yang kamu? Jangan diturunkan, biarin aja. Perlihatkan kalau mereka itu adalah anak-anak setan. Namanya kita hadapi anak-anak setan ya. Yohanes 8, 37, 44. Orang-orang yang ingin Yesus mati itu adalah anak-anak setan. Mereka kan mau Yesus mati nih. Makanya mereka ngamuk. Karena mereka mau kali Yesus mati. Yang mau Yesus mati itu anak setan. Itu Yesus sendiri yang mengatakan itu. Anjing kau, hadap dengan saya. Yang mau Yesus mati itu hanya iblis. Jadi kalau hari ini kalian mau lihat iblis, lihatlah mereka ini. Mereka mau Yesus mati. Karena mereka ada iblis. Apa yang kamu diskusi baik di sini anjing? Kutanya sama kamu dulu, kutanya dulu. Hei. Kutanya sama kalian. Kutanya sama kalian. Bro, dengar dulu kau saya, dengar dulu. Apa yang kamu diskusi baik di sini? Apa yang diskusi baik? Saya bertanya. Kamu bertanya apa? Kamu kenapa dasang emosi? Kayak saya takut aja kamu sama emosi goblok. Kalau kamu mau diskusi ya sudah, kenapa emosi? Macam saya takut aja samamu. Goblok, siapa kau? Ngomong itu bagi-bagi lah. Iya, saya kan bertanya, habis saya bertanya kau jawab. Kan begitu. Jangan kau datang sini ngamuk-ngamuk. Jangan mentang-mentang kau makan babi, makan anjing, kau kayak babi anjing di sini. Santai aja kenapa? Saya kan bertanya, saudara pemakan anjing. Kalau kamu profesional, kamu diskusi dengan baik. Tolong. Ya, terus kenapa kau marah-marah pemakan anjing? Kamu juga dengar sama orang ngomong. Dengar dulu, wahai pemakan babi. Jangan mentang-mentang dalam tubuhmu itu ada babi dan anjing. Jangan kayak gitu. Ya, saya kan bertanya kepada pemakan anjing dan pemakan babi. Kenapa kau tolol? Tengoklah, Saya bertanya kepada pemakan babi dan pemakan anjing, kenapa kalian mengamuk? Kelebihanmu di sini apa bangsat anjing? Tengoklah. Lagi kau. Tengok saja begitu. Jangan diturunkan, biar orang tahu kalau mereka ini memang anak-anak anjing. Kalau kau muslim profesional, kau berbicara dengan baik, ya. Kamu naik ke sini kau ngapain? Loh. Kok kamu justru penonton kamu di sini tidak baik kamu nih. Ya, coba kau jawab pertanyaan saya. Apakah tanpa iblis Yesus bisa disalib? Kenapa? Apakah tanpa iblis Yesus bisa disalib? Tanpa iblis bisa disalib? Iya. Tidak. Kenapa? Nah, berarti penyaliban itu yang melatar belakangi siapa? Penyaliban itu latar belakangnya siapa? Pertanyaan bodoh itu nggak suka jawab lah kau. Tolong. Kok pertanyaan bodoh? Yang melatar belakangi Dengar penyaliban itu adalah sibilis. Tolol, kamu dengar pertanyaan saya, ya. Tolol, kau dengar bangsat, anjing, babi. Dengar.
Ketawa lagi. Ketawa lagi. Yang melatar belakangi penyaliban itu iblis. Iblis goblok, yang kau merasuki dengar saya. Yudas. Saya, goblok, Iblis yang tolong. membuat Yudas itu berkhianat. Atau saya mau perkosa istrimu kah? Ya. Sama anakmu. Kamu mau diskusi baik-baik. Ditanya, Kianat kau. Kau ketawa maksudnya apa bangsat? Tolol. kenapa kamu ngamuk? Babi kau. Santai aja. Ini diskusi.